Nah, ini ya, mengenai sifat manusia, ini sifat manusia itu kan ditentukan satu dari gen ya. Memang gen itu gen itu mendrive tubuh itu membuat bagian-bagian tubuhnya, termasuk otak. Ya. Sifat manusia itu kan ditentukan otaknya, perilaku ya. Perilaku manusia itu kan ditentukan perilaku manusia itu hasil kerja otak. Ya. Hasil kerja otak. Ada otak emosi yang melibatkan naluri. Otak itu otak. Ya, otak. Terus kemudian keputusan-keputusan logis itu ya, nasional juga karena otaknya, gitu ya. Itu karena otaknya. Nah, otak itu sendiri meskipun bagian-bagian otak ya, mulai dari konstelasi-konstelasi di dalam otak itu terbentuknya didrive oleh gen, gitu ya. Sehingga sifat orang tua itu cenderung turun ke anaknya. Tetapi begitu otak itu menjadi sebuah entitas sendiri, dia itu hidup sebagai sigut, terus kemudian jadi embrio berkembang. Otak ini perkembangannya tidak hanya dipengaruhi oleh tadi perintah blueprint dari gen tadi. Karena pada saat manusia itu jadi embrio, terus berkembang, perkembangan otak itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Satu, ya, gen tadi. Yang kedua, kondisi hormonal dari ibunya, ya, ibunya. Kondisi nutrisi ibunya, dia itu kurang gizi apa enggak itu. Misalkan dia terinfeksi pada saat janin, infeksinya menginfeksi otak, berubah itu, ya, beda. Sehingga sifat anak itu bisa sangat bertentangan dari orang tuanya, meskipun secara genetik sama. Kenapa? Karena pertumbuhan dan perkembangan otak tidak hanya dipengaruhi oleh gen. Pertumbuhan dan perkembangan otak itu sangat variasinya sangat luas. Hormonal ibunya, hormonal bayinya di otaknya itu sendiri, gitu ya. Selama dia pertumbuhannya, ada apa enggak infeksi itu, yang infeksi daerah mana, sehingga pada saat terlahir anak itu bisa saja sifatnya sangat bertentangan dengan orang tuanya, meskipun ya kalau dilihat itu secara genetik itu sama. Misalkan dua orang kembar identik katakanlah. Ini studi orang kembar itu adalah pernah mengerikan itu zamannya Hitler itu ya. Tapi seandainya itu kita tahu bahwa dua orang kembar, even atau meskipun itu kembar identik, sifatnya bisa berbeda. Kenapa? Begitu dia menjadi embrio, otak satu dan otak yang lain ini berkembang bisa secara berbeda. Misalkan nggak bisa satu embrio terinfeksi, satunya enggak. Gitu ya. Terinfeksi otaknya pada saat perkembangan, yang satu tidak. Itu bisa saja yang satu ini secara hormonal dia berbeda dengan yang satunya, sehingga pada saat terlahir, meskipun dia kembar identik, bentuknya sama, orang nggak bisa membedakan yang si A sama si B dari fisik, tapi sifatnya bertentangan jauh, bisa itu. Ya, jadi misalkan sifat, ada nggak sih kecenderungan misalkan homoseksual itu diturunkan? Loh, ada gitu. Homoseksual itu kan selera gitu. Ya, selera gitu. Seperti orang itu suka manis asin, itu kan selera gitu. Selera terhadap sesuatu yang seksual gitu ya. Jadi jenis kelamin terus kemudian gender gitu ya. Kalau jenis kelamin itu kan adalah masalah perkakas ini berat gitu ya. Kelihatan masalah perkakas kalau ada kelerengnya dua terus terbungkus, terus kemudian ada penisnya itu ya lengkap gitu, laki-laki gitu ya itu. Ada ini perempuan itu jenis kelamin gitu. Kalau gender itu adalah identitas ini. Saya ini feminin, saya ini maskulin gitu ya. Saya ini cowok maco, saya ini maskulin. Itu identitas diri, itu gender gitu. Ada yang orang yang jenis kelaminnya itu laki-laki tapi identitas dirinya itu feminin. Banyak gitu. Kenapa?
Kalau kita kembali lagi ke embriologi, ini kajian genetik genom juga, bahwa sampai 8 minggu pertama perkembangan embrio manusia, 8 minggu, semua jenis kelaminnya perempuan. Perempuan karena jenis kelamin mamalia itu awalnya perempuan semua memang ya. Terus kemudian pada manusia pada usia 8 minggu sebagian dari embrio-embrio ini menjadi laki-laki gitu ya. Nah, ada dua proses di sini, maskulinisasi dan defeminisasi gitu. Dua proses ini, jadi ada dua proses. Jadi maskulinisasi ini dan defeminisasi itu berjalan. Ada yang nggak sinkron itu ya. Maskulinisasi ada, tapi defeminisasi ini nggak jalan. Jadi tetap aja. Jadi ya, laki-laki tapi sifatnya feminin, nggak apa-apa gitu. Ya memang begitu ya perkembangannya. Nah, orientasi seksual beda lagi urusannya. Orientasi seksual itu adalah preferensi seksual. Seksual sendiri itu tidak melulu urusan seks gitu. Tidak melulu urusan seks. Kalau organ seks itu adalah yaitu penis, vagina itu organ seks, tapi kalau organ seksual itu adalah otak. Otak manusia itu. Jadi pada dasarnya orientasi seksual manusia itu bukan hanya biseksual tapi omniseksual gitu ya. Karena ada laki-laki bentuknya laki-laki Mas gitu ya. Terus kemudian maco gitu ya. Tapi orientasi seksualnya homoseksual ada gitu. Tapi ada yang misalkan laki-laki bentuknya itu lengkap itu perkakasnya laki-laki tapi feminin banget itu ya, kemayu gitu ya. Tapi orientasi seksualnya heteroseksual. Ada juga banyak kan bapak-bapak yang anaknya 4-5 tapi wah kemayu. Nah, banyak, enggak apa-apa itu. Jadi orientasi seksual, jenis kelamin dan gender itu adalah sesuatu yang terpisah. Ini pun dari kajian genom. Bahkan manusia itu perilaku seksualnya itu pada dasarnya omniseksual. Manusia itu bisa horny dengan apa saja. Ada yang horny dengan BMW-nya, ada horny dengan Harley Davidson-nya, ada yang sampai horny sama jembatan, menikah sama jembatan, ada gitu ya. Itu yang membuat beda. Iya, itu ya. Perilaku seksual itu tidak melulu soal seks gitu ya. Tidak melulu soal seks gitu ya. Ya. Itu tadi meskipun itu bisa nggak diturunkan, bisa gitu. Sifat bakat-bakatnya itu ada itu. Bakatnya itu ada yang diturunkan, ada yang tidak. Kalau misalkan orang homoseksual, bisa nggak orang homoseksual itu menurunkan sifatnya? Lah orang nggak punya keturunan, gimana menurunkan sifatnya gitu ya? Memilih untuk nggak turun. Ini nggak punya keturunan. Tapi jadi pertanyaan unik Mas Rio, kalau misalnya, homoseksual memilih tidak menurunkan gennya dengan tidak menikah kan, dengan tidak bereproduksi. Tapi kenapa gen itu ada dalam populasi, Mas? Oh, ya, gini, itu kan preferensi seksual selalu bervariasi, selalu misalkan ini pelajaranmu SMA deh, selalu gini, misalkan, selalu ini digambarkan kan gini, selalu misalkan, dalam satu populasi kebo, gitu, selalu ada 0,5% kebo albino, ya, gitu ya, gitu. Dalam kondisi-kondisi umum, gitu, kebo albino itu tidak dianggap kebo oleh kebo lain gitu ya. Jadi tidak ada kebo yang berusaha merayu dia atau mau berhubungan seksual sama kebo bule gitu ya. Dibully dia, ya, dibully rame-rame gitu ya. Ya, jadi cenderung dia nggak punya keturunan gitu. Cenderung dia nggak punya keturunan. Tapi selalu berlaku dalam satu populasi itu ada kebo-kebo yang mutasi sehingga jadi bule ini gitu ya. Mutasi spontan. Jadi satu populasi itu kebo bule itu kalau tidak ada campur tangan manusia ya, kebo bule itu selalu dari 200 kebo ada satu kebo yang albino. Tapi kalau kebo-kebo ini sama manusia itu dikumpulin terus beranak pinak dikawinin ya jadi itu seperti di Solo itu Kiai Slamet itu beranak pinak ya kebo bule semua gitu ya. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau misalkan seperti ya dalam populasi selalu ada. Karena itu pun sebetulnya bakatnya kan tidak hanya
Ya ada sih yang kemudian dia udah cenderung nggak heteroseksual gitu. Tapi bakat itu ada, gitu. Ada kecenderungan biseksual itu ada, even omniseksual gitu. Bahkan omniseksual. Ini pertanyaan sebenarnya ini sih Mas. Ini aku ngelihat Q&A, ini banyak banget pertanyaan yang lebih ke arahnya. Tadi sebenarnya udah dijawab yang satu yang arah konspirasi. Itu tadi kan kita udah coba jelaskan ke sana. Terus yang kedua juga masalah apakah nature versus nurture yang dominan di dalam ekspresi sifat manusia. Makanya tadi aku pilih pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjawab sekitar ya 5-8 pertanyaan. Jadi Mas Rio menjawab buat para audiens, ini kalau Mas Rio menjawab sekitar tadi 3 pertanyaan itu seolah-olah menjawab 30 pertanyaan, Mas. Iya, memang iya. Tapi ada satu yang unik ya Mas Rio, yang unik di sini, makanya aku pilih buat terakhir ini, buat menutup kita semua lah. Jika sains itu bebas nilai, menurut Dr. Yu, siapa yang pantas menentukan baik atau buruknya suatu penerapan temuan sains atau teknologi untuk kehidupan manusia? Filsuf, ulama, atau saintis? Nah, ini menarik ya, Mas. Ini yang jadi concern kita sekarang, Pak. Justru ini memang. Sekarang kita sedang memasuki belokan sejarah lah, ya. Ya, belokan sejarah. Manusia ini sekarang diuji nih. Nah, ini dalam ini fenomena bukan fenomena COVID-19, bukan virusnya yang kita itu aneh. Virusnya kita tahu sudah lah gitu ya. Tapi perilaku manusia dalam merespon ini itu sekarang itu belum pernah terjadi dalam sejarah. Ya, belum pernah terjadi dalam sejarah. Yang namanya Vatikan itu kosong, Masjidil Haram itu kosong, belum pernah terjadi gitu ya. Belum pernah. Dan orang nggak protes. Kapan juga kosong di gitu ya. Yerusalem. Belum pernah dalam sejarah seperti ini. Jadi kita sedang memasuki belokan sejarah. Dan pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan yang diusung atau usul yang diusung oleh Sam Harris sebetulnya. Sam Harris, bahwa yang namanya morality itu penting memang karena kita hidup itu harus ada kesepakatan bersama, gitu ya, kesepakatan bersama. Kalau misalkan yang menentukan itu siapa, selama ini ya liar-liar aja, gitu ya. Kalau misalkan dokter menggunakan sains, ya, dokter loh ya ini, dokter itu menggunakan sains, basisnya kedokteran itu apa? Sains, iya, tapi nggak seluruhnya sains. Banyak yang makanya kedokteran itu art ya, seni, gitu ya. Sains itu, tapi kedokteran punya moralnya tersendiri gitu, ya. Secara sains, secara pengetahuan ilmiah, manusia ini ya seperti binatang-binatang lain, gitu ya. Untuk melanjutkan hidupnya harus mengambil kehidupan lain, gitu, ya. Jelas itu, karena ya kecuali tumbuhan, kalau tumbuhan nggak perlu mengambil kehidupan lain, dia berfotosintesa. Ya manusia kalau kepingin berfotosintesa ya gimana, ya nggak bisa, ini ya. Jadi manusia ini untuk melanjutkan kehidupannya harus mengambil kehidupan lain. Apa? Ya binatang, ya tumbuhan, ya jamur, gitu ya. Gitu. Dimakan. Itu kehidupan. Kita untuk melanjutkan kehidupan kita harus mengambil kehidupan lain secara biologi, gitu ya. Jadi secara biologi manusia makan timun, manusia makan kempedus, manusia makan kerbau dan manusia makan manusia. Itu adalah binatang yang untuk melanjutkan kehidupannya harus mengambil kehidupan secara biologi gitu. Tapi secara moral, ya, manusia membatasi nih. Ini yang boleh dimakan, ini nggak boleh dimakan. Kenapa? Itu dulu nenek moyangku misalnya, gitu ya. Itu dulu pernah kambing pernah menyelamatkan nenekku, gitu ya. Iya itu, gitu ya. Jadi, ya. itu ya akhirnya manusia punya pandangan moral binatang mana yang boleh dimakan, binatang mana yang nggak boleh dimakan, gitu. Itu moral, gitu ya. Itu moral. Nah, selanjutnya akhirnya lah kalau setelah itu kita moral kita ya ada yang nggak boleh makan babi, yang di sana nggak boleh makan sapi, gitu ya. Yang di sana nggak boleh makan apa, gitu. Yang di Lamongan sana banyak orang yang nggak boleh makan lele, gitu ya.
itu adalah panduan moral. Nah, siapa yang menentukan? Kalau dokter kan punya moralnya sendiri. Misalnya dokter itu tugasnya adalah untuk manusia, gitu ya. Yang diselamatkan dokter itu manusia. Dokter itu memihak manusia, tidak memihak yang lain, gitu. Jadi kalau misalkan bedes-bedes lain seperti simpanse atau makaka itu boleh dikorbankan untuk manusia, itu. Tapi manusia tidak boleh dikorbankan untuk manusia lain, tidak boleh. Itu adalah etika kedokteran, Ras, gitu ya. Jadi ya siapa yang menggunakan? Ya tergantung keperluannya untuk apa. Kalau untuk kedokteran yang menentukan ya dokter, gitu. Dokter itu. Nah dokter itu ya tidak semua, misalnya dokter itu bukan algojo, gitu. Jadi dokter itu tidak boleh. Misalkan dokter kan bisa mengebiri, gitu ya. Maka dokter itu dipakai oleh pemerintah untuk mengebiri orang-orang yang perlu dikebiri. Tidak boleh begitu, gitu. Bahkan dokter itu ya, misalkan ini, kalau ada penjahat buronan ketembak, gitu ya, datang ke dokter. Tugasnya dokter adalah menyelamatkan. Bukan lapor polisi, bukan, gitu. Ya, perkara satpam di luar itu lapor polisi, ya urusannya satpam. Tapi dokter itu harus berkonsentrasi penuh menyelamatkan nyawanya penjahat yang ketembak tadi, itu, ya. Bahkan tidak boleh biarin aja penjahat biar mati, tidak boleh, gitu ya. Nah itu adalah kode etik dokter. Ukurannya ada moral dokternya. Gitu. Nah sekarang ini menjawab pertanyaan tadi itu, sains ini bagaimana untuk kemaslahatan manusia, ya. Kemaslahatan manusia. Orang filsuf itu berantem sendiri kok, ya, gitu ya. Bahkan moralitas dalam filsuf itu, filsuf yang Platonik akan sangat bertentangan dengan yang Aristotelian. Berantem, mereka dari dulu berantem. Gitu. Nah sekarang secara moral bagaimana? Nah itu diusulkan ya. Sekarang kita sudah paham nih, binatang-binatang tertentu itu secara emosional itu punya emosi. Gitu ya. Nah yang tidak punya emosi tumbuhan misalnya. Gitu. Nah sekarang kita juga mulai punya dilema misalkan. Kalau dulu makan daging anjing tidak apa-apa, sekarang bisa jadi masalah, Pras, gitu. Bisa masalah itu SJW asu itu. Bisa. Iya tuh. Kamu bisa dibully. Kalau kamu makan daging anjing, kamu pamer di medsos, wah, kamu dibully rame-rame kamu. Yang di Cina kan di demo ya, Mas, yang satu kota. Nah, iya makanya. Jadi sekarang moral manusia juga bergeser, gitu ya. Bahkan ada orang berantem sama temannya gara-gara temannya makan daging anjing. Berantem gitu ya. Jadi sekarang moralitas kita manusia mungkin sekarang itu saatnya kita menentukan moralitas kita baru ya. Moralitas baru bersama supaya ini kita sedang memasuki keadaan yang belum pernah terjadi dalam sejarah kita sekarang ini. Belum pernah terjadi. Mungkin bisa dikatakan we live as one itu sekarang gitu ya. Manusia hidup sebagai satu itu sekarang, gitu ya. Saling concern gitu. Apa yang terjadi di Jepang itu mempengaruhi apa yang terjadi di Bogor gitu ya. Apa yang terjadi di Jepang itu nanti apa yang terjadi di Wuhan itu sangat mempengaruhi apa yang terjadi di Napoli sana gitu. Jadi we live as one. Saling. Nah, mungkin saatnya kita itu seperti yang diusulkan dalam bukunya Sam Harris adalah moral landscape. Moral landscape baru kita itu harusnya tergantung dari apa. Nah, di situ kalau Sam Harris itu menyodorkan lanskap moral yang berbasis biologi gitu. Jadi kita harus concern terhadap binatang-binatang yang punya emosi gitu. Tidak memperlakukan mereka seenak-enak kita gitu ya. Babi itu ya dipepet di tempat yang nggak bisa gerak gitu. Ya sempit itu stres babinya, itu depresi. Bayangin nanti babi kalau pengen bunuh diri gimana gitu ya. Itu adalah kalau buku moral landscape itu kalau kita bahas ya panjang juga sih Pras. Tapi usulan ya moral landscape artinya kita usulin Mas ke KPG. Boleh, nggak apa-apa. Terbitkan. Nggak apa-apa itu ya. Nggak apa-apa. Itu barangkali KPG juga menerjemahkan moral lanskapnya Sam Harris. Bagus banget.
sekarang ini sebetulnya kalau kita mengajukan pertanyaannya tadi, berhubungan dengan pertanyaan tadi, siapa yang seharusnya itu menentukan penggunaan sains, ini sampai sekarang sih liar sih ya gitu. Sains itu bebas nilai dan bisa digunakan oleh siapa saja gitu ya. Yep. Donald Trump itu menggunakan sains untuk menang dalam pemilu ya, menggunakan neuroscience gitu ya. Wah, dengan caranya yang gila nih gitu ya. Wah, dia menang dia gitu ya, menang gitu. Nah, siapa yang berhak menggunakan? Ya, sains itu tidak ada border, tidak ada batasan, boleh digunakan untuk siapa saja gitu. Tapi kalau pertanyaannya diajukan ke saya, kalau menurut saya, ya kita perlu punya lanskap moral baru untuk memanfaatkan secara optimal sains ini. Sekali lagi moral loh ya, dan pandangan orang moral itu bisa definisi bisa beda. Iya, tapi supaya moral kan kita, kalau seseorang itu punya pandangan moral sama, itu cenderung dia bisa terikat gitu ya. Tapi kalau pandangan moralnya beda, ya mereka berantem gitu. Nah, supaya nggak berantem, kita perlu yang paling universal ya, seperti yang disodorkan oleh Sam Harris dalam moral lanskapnya dia. Sam Harris ini neurolog sih. Kalau Sam Harris itu kan neurolog ya, ahli saraf neurolog. Jadi dia basisnya itu basis neuroscience gitu. Bagaimana orang itu bisa bahagia dengan moral lanskap yang baru. Kira-kira begitu, Mas. Ya, buku kankernya Siddhartha Mukherjee ini paket lengkap lah, itu komplit ini ya. Secara ya, Pras, dia ini kan ahli onkologi ya. Kanker ya bidangnya. Iya, jadi dia nulis gen aja begini bagusnya ya. Tapi sebenarnya aku baca gen itu karena sebelumnya baca The Emperor of Maladies ini ya, baca itu tahun 2012 itu aku bacanya itu ya, tahun 2012. Nah, The Emperor of Maladies itu bagus banget buku ini ya. Bagus banget memberikan gambaran komplit bagaimana kanker itu bermula seperti disampaikan dalam buku gen. Dia itu ya memang Mukherjee ini memang kalau membuat narasi itu memukau gitu ya, storyteller ya. Storyteller, tapi dia storytellernya berbeda sama misalnya Harari itu kan. Harari kan bukan saintis lah. Dia ini saintis gitu ya. Dia itu onkologis gitu ya. Jadi menjelaskannya itu lebih tajam, dan dalam buku The Emperor of Maladies itu, wah, dia jauh lebih tajam dari gen. Meskipun gen ini ya sudah belum ada storyteller yang menjelaskan sememukau Siddhartha Mukherjee ini dalam hal sains ya itu. Nah, dalam bukunya The Emperor of Maladies ini, sebagai seorang onkologis, ahli kanker memang dia itu. Jadi dia menjelaskan itu detail semuanya itu. Wah, pokoknya bagus deh gitu ya. Ini cepet-cepetan deh, baca aja deh. Nanti kita bahas lagi deh. Bahas lagi. Ya, setuju kan? Dia KPG untuk dibahas lagi kalau ini terbit Emperor of Maladies. Kita tunggu. Kita tunggu dokter. Iya, ada waktu. Tapi sebetulnya kan di Science Underground itu kan rencana kan kita ngomong ini gitu ya. Iya, bener. ngomongin buku ini, The Emperor of Maladies ini, tapi ya ketanggor COVID-19 ini sampai kita terus kemudian demi hukum batal ini ya. Bagus ini ya, demi hukum itu batal itu. Cocok dibaca pas karantina, Mas. Karena bukunya tebel juga pas karantina. Bener. Dia aku pesen 5 gini. Pengetahuan kita tentang kanker itu sangat penting bagi siapapun, sehingga kita bukan hanya penderita atau itu, Mas ya, buat semua. Karena akhirnya kalau kita paham kanker itu, kita akan mencoba menahan diri
untuk mempengaruhi orang lain itu. Karena penderita kanker itu seringkali salah ya memutuskan terapi itu karena terpengaruh orang lain gitu. Ya, itu bahaya. Yang namanya kanker itu kejar-kejaran dengan nyawa gitu ya. Berpacu dengan maut gitu ya. Begitu seseorang itu salah memutuskan cara pengobatan, malah cepat mati dia. Dia membuat dia cepat mati. Nah, pengetahuan yang semakin banyak kepada orang awam ke orang populer ya, pengetahuan populer kepada sebanyak-banyaknya akan memberikan manfaat bagi penyandang penderita kanker. Jadi, wah ini recommended banget gitu ya. Bahkan kalau sudah baca, ceritakan kepada orang lain lah apa yang dibaca gitu ya. Supaya orang itu gak gampang-gampang ngomong, kabar gembira, sekarang goblok ada ekstraknya. Gitu. Jangan gitu. Jadi ini Pak, itu ya 3 bulan yang lalu waktu saya dihubungi oleh Andia mengenai kita mau membahas buku ini apa namanya aku langsung semangat. Ayo udahlah kita ngobrol itu kalau perlu. Waduh, ini mau diterjemahkan bala. Oh bagus diterjemahkan, aku mau beli banyak, mau aku bagi-bagiin gitu ya. Ya itu karena itu akan sangat bermanfaat bagi penderita kanker. Karena kalau semakin banyak orang paham mengenai kanker itu apa, paling tidak menahan diri untuk tidak ngomong seenaknya tuh. Ini loh obat kanker gitu ya. Itu akan mempengaruhi orang itu salah berobat dan akhirnya berujung kepada lebih cepat mati dia itu, Pak. Ya. Buku The Selfish Gene, Gen yang Egois karya Richard Dawkins. Bab 12, Orang Baik Sampai Duluan. Dinarasikan ulang oleh Jendela Ilmu. Orang baik sampai belakangan, itu sepertinya berasal dari dunia bisbol walau sebagian nice guys finish last otoritas. Ungkapan menyatakan konotasi alternatifnya lebih penting. Ahli biologi Amerika Garrett Hardin menggunakan istilah itu untuk merangkum pesan dalam apa yang bisa disebut sosiobiologi atau keegoisan gen. Mudah untuk melihat betapa tepatnya ungkapan itu. Jika kita terjemahkan makna sehari-hari, orang baik, ke dalam padanan Darwinan, orang baik adalah individu yang membantu anggota spesiesnya untuk meneruskan gen anggota lain itu ke generasi selanjutnya, dengan mengorbankan kepentingan sendiri. Dengan demikian, maka orang baik tampaknya akan berkurang jumlahnya. Kebaikan mengalami kematian Darwinan. Namun ada tafsiran lainnya yang teknis atas kata sehari-hari, baik. Jika kita adopsi definisi itu, yang tidak terlalu jauh dari makna sehari-harinya, orang baik bisa sampai duluan. Kesimpulan yang lebih optimistis itu adalah isi bab ini. Ingatlah tipe pendendam dalam bab 10. Pendendam adalah individu yang saling membantu dengan cara yang tanpa altruistis, tapi menolak membantu, mendendam terhadap individu yang sebelumnya menolak membantunya. Pendendam akhirnya mendominasi populasi karena mereka mewariskan lebih banyak gen kepada generasi masa depan daripada pecundang, yang menolong orang tanpa pandang bulu, dan dieksploitasi, atau penipu, yang mengeksploitasi semua orang tanpa ampun dan akhirnya saling menipu. Kisah pendendam menggambarkan satu prinsip umum yang penting, yang disebut Robert Rivers sebagai altruisme timbal balik, reciprocal altruis. Seperti yang kita lihat dalam contoh ikan pembersih, altruisme timbal balik tidak terbatas ke anggota-anggota satu spesies saja. Altruisme timbal balik juga berlaku di semua hubungan yang disebut simbiosis, contohnya semut yang menghisap cairan dari ternak kutu daunnya. Sejak bab 10 ditulis, ahli ilmu politik Amerika, Robert Axelrod, berkolaborasi bersama W.D. Hamilton yang sering disebut di banyak halaman buku ini, telah membawa gagasan altruisme timbal balik ke arah baru yang menarik. Axelrod lah yang mencetuskan makna teknis kata, baik, yang saya sebut dalam paragraf pembuka. Axelrod, sebagaimana banyak ahli ilmu politik, ekonomi, matematika, psikologi, terpesona oleh permainan judi sederhana yang disebut dilema tahanan, prisoner's dilemma. Permainan itu sedemikian sederhananya sampai-sampai saya tahu orang-orang cerdas yang salah memahaminya. Mereka pikir ada makna tersembunyi di dalamnya. Tapi kesederhanaannya melenakan. Banyak buku di perpustakaan telah dicurahkan untuk mencari tahu berbagai pengembangan permainan ini. Banyak orang berpengaruh mengira bahwa dilema tahanan merupakan kunci rencana strategi pertahanan, yang mesti dipelajari guna mencegah Perang Dunia Ketiga.
Sebagai ahli biologi, saya setuju dengan Axelrod dan Hamilton bahwa banyak tumbuhan dan hewan liar terlibat dalam permainan dilema tahanan yang tak henti-hentinya dimainkan sepanjang masa evolusi. Dalam versi aslinya yang merupakan permainan manusia, dilema tahanan adalah seperti berikut. Ada seorang bankir yang bertindak sebagai hakim dan membayar pemenang, dan dua pemain. Misalkan saya bermain melawan Anda, kiranya akan kita lihat bahwa melawan adalah tepatnya apa yang tidak harus kita lakukan. Ada dua kartu di tiap tangan kita, dilabeli bekerja sama, kooperate, dan berkhianat, defect. Untuk bermain, kita memilih salah satu kartu kita dan meletakkannya secara tertutup di meja. Kartu diletakkan demikian agar pemain tidak terpengaruh oleh gerakan lawan. Kedua pemain akan bergerak secara bersamaan. Sekarang kita menunggu dengan tegang saat bankir membuka kartu-kartu itu. Tegang, karena kemenangan kita bukan hanya tergantung kartu mana yang kita mainkan, yang diketahui oleh kita, melainkan juga kartu mana yang dimainkan lawan, yang tidak kita ketahui sampai bankir membukanya. Karena ada dua-dua kartu, maka ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi. Masing-masing kemungkinan itu adalah menggunakan dolar untuk merujuk ke asal permainan ini di Amerika Utara 1. Kita berdua mengeluarkan kartu bekerja sama. Bankir membayar $300 kepada masing-masing kita. Hasil ini disebut imbalan untuk kerjasama yang baik. 2. Kita berdua mengeluarkan kartu berkhianat. Bankir mendenda kita masing-masing $10. Ini disebut hukuman atas tindakan saling berkhianat. 3. Anda memainkan kartu bekerja sama. Saya memainkan berkhianat. Bankir membayar saya $50 nol, godaan untuk berkhianat, dan mendenda Anda $100 sebagai pecundang. 4. Anda memainkan berkhianat, saya memainkan bekerja sama. Bankir membayar Anda $500 sebagai godaan berkhianat dan mendenda saya, si pecundang, $100. Hasil nomor 3 dan 4 berkebalikan, satu pemain sangat untung dan lainnya sangat rugi. Di hasil nomor 1 dan 2 kedua pemain mendapat hasil yang sama, tapi satu lebih baik untuk berdua daripada 2. Jumlah uang persisnya bukanlah persoalan. Tak jadi soal pula seberapa banyak hasilnya positif, pembayaran, dan seberapa banyak hasilnya negatif, denda, jika ada. Yang terpenting, untuk memenuhi syarat permainan dilema tahanan sejati, adalah urutan peringkat. Godaan untuk berkhianat harus lebih besar daripada imbalan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, yang harus lebih bagus daripada hukuman untuk pembelotan, yang harus lebih bagus pula daripada denda untuk pecundang. Persisnya, ada satu syarat lagi yang harus terpenuhi dalam permainan dilema tahanan sejati. Rata-rata godaan dan denda bagi pecundang tidak boleh melebihi imbalan. Alasannya akan ditampilkan nanti. Keempat hasil di atas dapat diringkas dalam matriks hasil di gambar A. Sekarang, mengapa harus ada dilema? Untuk melihatnya, amati matriks hasil dan bayangkan pikiran-pikiran yang bisa melintasi benak saya saat bermain melawan Anda. Saya tahu hanya ada 2 kartu yang bisa Anda mainkan, bekerja sama dan berkhianat. Mari kita pertimbangkan secara berurutan. Jika Anda mainkan berkhianat, ini berarti kita harus melihat ke kolom kanan, kartu terbaik yang dapat saya mainkan mestinya berkhianat pula. Memang, saya akan mendapat hukuman karena kita sama-sama berkhianat. Tapi jika bekerja sama saya akan mendapat denda pecundang yang bahkan lebih buruk. Sekarang, mari kita beralih ke hal lain yang mestinya dapat Anda lakukan. Lihat kolom sebelah kiri, yaitu memainkan kartu bekerja sama. Lagi-lagi berkhianat adalah hal terbaik yang saya dapat lakukan. Seandainya saya bekerja sama, kita berdua mendapat nilai yang agak tinggi, $300. Tapi, kalau berkhianat, saya akan mendapat lebih banyak lagi, $500. Kesimpulannya, terlepas dari kartu apa yang Anda mainkan, langkah terbaik saya adalah selalu berkhianat. Jadi berdasarkan logika murni saya mendapati bahwa apapun yang Anda lakukan, saya harus berkhianat. Anda pun, dengan logika yang tak kurang sempurna, akan menyimpulkan hal yang sama. Maka, bila 2 pemain rasional bertemu, keduanya akan berkhianat dan sama-sama mendapat denda atau hasil rendah. Namun, masing-masing tahu betul bahwa, kalau saja mereka berdua bekerja sama, keduanya akan memperoleh imbalan yang relatif tinggi atas kerjasama, $300 dalam contoh kita. Itulah mengapa permainannya disebut dilema,
mengapa secara paradoks tampak begitu menjengkelkan, dan mengapa bahkan ada usul bahwa seharusnya ada hukum yang melarangnya. Dilema tahanan berasal dari satu contoh imajiner. Mata uang dalam kasus ini bukan uang, melainkan hukuman penjara. Dua orang, sebut saja Peterson dan Moriarty, ditahan atas dugaan saling membantu dalam kejahatan. Masing-masing tahanan, di dalam sel-sel yang terpisah, digoda untuk mengkhianati rekannya, berkhianat, dengan menyerahkan bukti yang menjatuhkan rekannya supaya dirinya sendiri mendapat keringanan hukuman. Apa yang terjadi tergantung apa yang dilakukan kedua tahanan, dan masing-masing tidak tahu apa yang dilakukan oleh rekannya. Jika Peterson melempar kesalahan sepenuhnya kepada Moriarty sementara Moriarty seakan menguatkan cerita itu dengan bersikap diam, bekerja sama dengan mantan rekannya yang ternyata berkhianat, Moriarty akan mendapat hukuman penjara yang berat sementara Peterson akan melenggang tanpa hukuman setelah menyerah kepada godaan untuk berkhianat. Jika kedua tahanan saling mengkhianati, keduanya akan didakwa karena kejahatan mereka tapi menerima sedikit imbalan karena memberikan bukti-bukti. Keduanya akan mendapatkan keringanan hukuman walaupun hukuman itu sendiri masih cukup keras, hukuman karena saling mengkhianati. Jika keduanya bekerja sama, dengan satu sama lain, bukan dengan pihak berwajib, dengan cara menolak mengaku, maka tidak ada cukup bukti untuk mendakwa siapapun di antara mereka atas kejahatan utama sehingga mereka akan menerima hukuman yang lebih ringan atas pelanggaran yang lebih ringan, imbalan atas saling kerja sama. Meskipun mungkin agak aneh untuk menyebut hukuman penjara sebagai imbalan, demikianlah yang akan dipandang oleh kedua orang itu jika alternatifnya adalah masa kurungan yang lebih lama. Anda akan melihat bahwa, walaupun bayarannya tidak dalam bentuk uang, ciri-ciri mendasar permainan itu tetap ada. Lihat urutan peringkat keempat hasil. Jika Anda menempatkan diri di posisi masing-masing tahanan, dengan mengasumsikan keduanya memiliki motivasi kepentingan pribadi yang rasional dan mengingat bahwa mereka tidak dapat berbicara satu sama lain untuk bersepakat, Anda akan tahu bahwa keduanya tidak punya pilihan lain selain berkhianat sehingga keduanya akan dijatuhi hukuman berat. Apakah ada jalan keluar dari dilema ini? Kedua pemain tahu bahwa, apapun yang diperbuat lawannya, mereka sendiri tidak dapat berbuat lebih baik ketimbang berkhianat. Tapi keduanya juga tahu bahwa, jika saja keduanya bekerja sama, masing-masing akan mendapat hasil lebih baik. Kalau saja ada suatu cara untuk mencapai kesepakatan, suatu cara untuk meyakinkan seorang pemain bahwa lawannya dapat dipercaya untuk tidak berperilaku egois, suatu cara untuk mengendalikan kesepakatan. Dalam permainan dilema tahanan sederhana, tidak ada cara untuk menjamin kepercayaan. Kecuali setidaknya salah satu pemain adalah pecundang yang suka berkorban, yang terlalu baik bagi dunia ini, maka permainan tersebut ditakdirkan untuk berakhir dengan saling mengkhianati, dan hasil yang menyengsarakan kedua pemain. Namun, ada versi lain permainan tersebut, yaitu iterasi atau pengulangan dilema tahanan. Permainan pengulangan ini lebih rumit dan dalam kerumitan itulah terletak harapan. Iterasi tersebut hanyalah pengulangan permainan dilema tahanan dalam jumlah tak terbatas dengan para pemain yang sama. Sekali lagi Anda dan saya saling berhadapan, dengan bankir duduk di antara kita. Sekali lagi kita masing-masing memiliki hanya 2 kartu, dengan label bekerja sama dan berkhianat. Sekali lagi kita melangkah dengan masing-masing memainkan satu kartu atau lainnya sementara bankir memberi bayaran atau denda, sesuai dengan aturan yang dicantumkan di atas. Tapi sekarang, itu bukanlah akhir permainan, dan kita mengambil kartu serta mempersiapkan diri untuk putaran lain. Berturut-turut putaran permainan memberikan kita kesempatan untuk membangun kepercayaan atau ketidakpercayaan, untuk membalas setimpal atau bermurah hati, memaafkan atau menghukum. Dalam permainan panjang yang tanpa batas, yang terpenting adalah bahwa kita berdua bisa menang dengan mengorbankan bankir, bukan dengan mengorbankan satu sama lain. Setelah 10 putaran permainan, teorinya, saya bisa menang sebanyak $5.000, tapi hanya jika Anda luar biasa bodoh, atau berlagak suci, dan terus-menerus bekerja sama, meski faktanya saya terus berkhianat. Lebih realistis lagi, mudah bagi kita untuk menerima $3.000 dari bankir apabila kita bekerja sama selama 10 putaran permainan. Untuk itu kita tidak harus berlagak suci karena kita berdua dapat saling melihat dari langkah sebelumnya bahwa rekan kita dapat dipercaya. Bahkan kita dapat saling mengamati perilaku. Hal lain yang sangat mungkin terjadi adalah tak satu pun dari kita dapat mempercayai yang lain,
Kita berdua berkhianat selama 10 putaran permainan dan bankir terus mengambil keuntungan denda $100 dari kita masing-masing. Kemungkinan yang paling besar adalah kita cukup saling percaya sehingga masing-masing memainkan berturut-turut campuran antara bekerja sama dan berkhianat. Berakhir dengan sejumlah uang yang sedang-sedang saja burung-burung di bab 10 yang saling menghilangkan kutu dari bulu memainkan iterasi dilema tahanan. Bagaimana bisa demikian? Penting untuk Anda ingat bahwa burung-burung itu sanggup membersihkan kutu di badan sendiri, kecuali yang ada di puncak kepalanya sehingga membutuhkan kawan untuk melakukan itu untuknya. Balas budi tampaknya sesuatu yang semata-mata adil. Namun jasa itu memakan waktu dan energi burung, walaupun tidak banyak. Jika ada burung curang yang meminta kawannya menghilangkan kutu di kepalanya tapi kemudian menolak untuk membalas budi, dia mendapatkan semua manfaat tanpa membayar apapun. Buatlah peringkat hasilnya, dan Anda akan menemukan bahwa kita betul-betul berhadapan dengan permainan dilema tahanan sejati. Apabila burung-burung itu saling bekerja sama, saling membantu menghilangkan kutu, hasilnya akan cukup bagus. Tapi masih ada godaan untuk memperoleh lebih dengan menolak membayar biaya timbal balik. Apabila sama-sama berkhianat, menolak saling menghilangkan kutu, hasilnya akan berakhir buruk, tapi tidak seburuk dengan mengeluarkan upaya menghilangkan kutu burung lainnya namun tetap berkutu. Matriks hasilnya adalah gambar B, tapi yang di atas hanyalah satu contoh. Semakin Anda memikirkannya, semakin Anda sadari bahwa kehidupan penuh dengan teka-teki iterasi dilema tahanan, bukan cuma kehidupan manusia, melainkan juga kehidupan hewan dan tumbuhan. Tumbuhan? Ya, mengapa tidak? Ingat, kita tidak bicara soal strategi sadar, walau mungkin saja kadang-kadang bisa, tapi tentang strategi dalam arti, Maynard Smith, jenis strategi yang mungkin diprogramkan sebelumnya oleh gen. Nanti kita akan membahas tumbuhan, beragam hewan, dan bahkan bakteri, yang semuanya memainkan iterasi dilema tahanan. Sementara itu, mari kita pelajari lebih lanjut mengapa iterasi penting. Tidak seperti versi sederhana, di mana mudah diprediksi bahwa berkhianat adalah satu-satunya strategi rasional, versi iterasi menawarkan jangkauan strategis yang luas. Dalam versi sederhana hanya ada dua langkah yang mungkin, bekerja sama dan berkhianat. Namun, iterasi memungkinkan banyak strategi yang dapat dibayangkan, dan sama sekali tidak jelas mana yang paling baik. Yang berikut ini, misalnya hanyalah satu di antara 1000, bekerja sama hampir sepanjang waktu, tapi berkhianat secara acak dalam 10% putaran. Atau strategi-strategi lain yang menimbang kondisi riwayat putaran permainan. Pendendam adalah contoh bagus. Dia bisa mengingat wajah, dan walaupun pada dasarnya suka bekerja sama, dia akan berkhianat jika pemain lain sudah pernah mengkhianatinya. Strategi lain bisa saja lebih lunak dan pelakunya memiliki ingatan jangka pendek. Jelas bahwa jumlah strategi yang tersedia dalam iterasi hanya dibatasi kecerdikan kita. Dapatkah kita pastikan mana yang terbaik? Itulah yang coba digali oleh Axelrod sendiri. Dia memiliki gagasan menghibur, yaitu mengadakan perlombaan, dan dia mengundang para ahli teori permainan untuk mengumpulkan strategi mereka. Yang dimaksud strategi di sini adalah aturan-aturan tindakan yang diprogramkan sebelumnya, jadi sangat pas bagi para kontestan untuk mengirim masukan mereka dalam bahasa komputer. 14 strategi terkumpul. Sebagai pelengkap, Axelrod menambahkan strategi ke-15, yang disebut acak, yang sekadar memainkan bekerja sama dan berkhianat secara acak, serta berguna sebagai standar basis non-strategi. Jika satu strategi tidak dapat memunculkan hasil yang lebih baik daripada acak, berarti strategi itu sangat buruk. Axelrod menerjemahkan 15 strategi ke satu bahasa pemrograman bersama dan mengadu strategi-strategi tersebut di komputer besar. Setiap strategi dipasangkan secara bergiliran satu lawan satu, termasuk salinan dirinya sendiri, untuk memainkan iterasi dilema tahanan. Karena ada 15 strategi, maka dijalankanlah 15-15 atau 225 permainan terpisah yang berlangsung di komputer. Setelah tiap pasangan menyelesaikan 200 langkah permainan, hasil dihitung dan pemenangnya diumumkan. Perhatian kita bukanlah mana strategi yang menang melawan strategi mana. Yang penting adalah strategi mana yang mengumpulkan paling banyak uang, yang dijumlahkan dari ke-15 pemasangan. Uang, semata-mata berarti, poin, yang diberikan menurut skema berikut, imbalan saling bekerja sama 3 poin, godaan untuk berkhianat 5 poin, hukuman karena saling berkhianat 1 poin, setara nilainya dengan denda ringan dalam permainan kita sebelum ini, pecundang 0 poin, setara nilainya dengan denda berat dalam permainan kita sebelum ini.
Kemungkinan skor maksimum yang dapat dicapai tiap strategi adalah 15.000, 5 poin per putaran untuk 15 strategi dalam 200 putaran. Kemungkinan skor minimum adalah 0. Jelas dua titik ekstrim itu tidak terjadi. Nilai rata-rata yang paling dapat diharapkan dari satu strategi secara realistis untuk 15 pertandingannya tidak melebihi 600 poin. Inilah yang akan diterima oleh masing-masing pemain jika keduanya secara konsisten bekerja sama, sehingga mendapat skor 3 poin dalam tiap putaran dari 200 putaran yang ada. Jika salah satunya menyerah kepada godaan untuk berkhianat, sangat mungkin poin akhirnya berjumlah kurang dari 600 karena adanya pembalasan dari pemain lain. Sebagian besar strategi yang terkumpul memasukkan ciri perilaku pembalasan ke dalam programnya. Kita dapat menggunakan 600 poin sebagai semacam standar permainan dan mengekspresikan seluruh skor sebagai persentase dari standar ini. Di skala itu, secara teoretis mungkin saja meraih poin 166%, 1000 poin, tapi dalam praktiknya tidak ada skor rata-rata strategi yang melebihi 600. Ingatlah bahwa para pemain dalam turnamen Axelrod bukanlah manusia, melainkan program komputer, strategi-strategi yang diprogramkan sebelumnya. Para manusia penciptanya berperan seperti gen-gen yang memprogram tubuh. Bayangkan catur komputer dalam bab 4 dan komputer Andromeda. Anda dapat membayangkan strategi-strategi itu sebagai miniatur proksi untuk penyusunnya. Satu pemrogram bahkan dapat mengajukan lebih daripada satu strategi, meskipun itu berarti curang, dan Axelrod tentunya tidak mengizinkannya, karena seorang pemrogram bisa memenuhi kompetisi itu dengan strategi, di mana salah satunya menerima keuntungan pengorbanan diri dari yang lain berupa kerjasama. Beberapa strategi cerdik terkumpul, walaupun tentu tidak secerdik penyusunnya. Yang luar biasa, strategi pemenang adalah strategi yang paling sederhana dan sepintas paling tidak cerdik di antara semuanya. Strategi itu disebut balas setimpal, tit for tat, disusun oleh Profesor Anatole Rapoport, seorang ahli psikologi dan ahli teori permainan terkemuka dari Toronto. Balas setimpal bermula dengan kerjasama di langkah pertama, kemudian selanjutnya sekadar meniru langkah pemain lain pada putaran sebelumnya. Bagaimana jalannya permainan yang melibatkan balas setimpal? Seperti biasa, apa yang terjadi bergantung kepada pemain lain. Misalkan pertama-tama, pemain lain juga menggunakan balas setimpal. Ingat bahwa setiap strategi, selain melawan 14 strategi lain, juga melawan dirinya sendiri. Kedua strategi balas setimpal berawal dengan kerjasama. Di langkah berikutnya, tiap pemain meniru langkah lawan sebelumnya, yaitu bekerja sama. Keduanya terus memainkan bekerja sama sampai akhir permainan dan memperoleh hasil akhir 100% skor standar, yaitu 600 poin. Sekarang bagaimana jika balas setimpal bermain melawan strategi yang disebut penguji naif, naive prober? Strategi ini sebenarnya tidak dimasukkan ke dalam kompetisi Axelrod, tapi cukup memberi gambaran. Pada dasarnya, penguji naif identik dengan balas setimpal. Kecuali sewaktu-waktu, katakanlah secara acak pada 1 dari 10 langkah, penguji naif tiba-tiba berkhianat tanpa sebab dan memperoleh skor tinggi atas tindakan itu. Hingga saat penguji naif mengambil langkah pembelotan coba-cobanya, kedua pemain mungkin seolah sama-sama menggunakan balas setimpal. Rangkaian kerjasama yang saling menguntungkan dan putaran panjang sepertinya akan terus berlangsung, dengan skor 100% sesuai nilai standar bagi kedua pemain. Namun, tiba-tiba, tanpa peringatan, katakanlah di langkah ke-8, penguji naif berkhianat. Tentu saja, balas setimpal, yang bekerja sama di langkah itu, langsung menjadi pecundang dengan 0 poin. Penguji naif tampaknya berhasil karena mendapatkan 5 poin dari langkah itu. Tapi, di langkah selanjutnya, balas setimpal membalas dengan berkhianat, semata-mata mengikuti aturannya, yaitu menirukan langkah lawan di putaran sebelumnya. Sementara itu, penguji naif, yang dengan buta mengikuti aturan awalnya, mengikuti langkah bekerja sama lawannya sehingga kali ini dia mendapatkan 0 poin sementara balas setimpal mendapat 5 poin. Di langkah berikutnya, penguji naif bisa dianggap secara tidak adil, membalas pengkhianatan balas setimpal. Langkah-langkah silih berganti itu berlanjut. Selama langkah-langkah itu berlangsung, keduanya menerima rata-rata 2,5 poin per langkah, nilai rata-rata dari 5 dan 0. Ini lebih rendah daripada 3 poin per langkah yang bisa dikumpulkan dua pemain dalam strategi kerjasama yang saling menguntungkan, dan ngomong-ngomong, ini alasan untuk kondisi lain yang tak terjelaskan di halaman terdahulu. Jadi, ketika penguji naif bermain melawan balas setimpal,
Keduanya bermain lebih buruk ketimbang saat balas setimpal bermain melawan sesama balas setimpal. Dan ketika penguji naif melawan penguji naif lainnya, keduanya bahkan cenderung lebih buruk lagi karena langkah pengkhianatan cenderung muncul lebih awal. Sekarang kita beralih ke strategi lain yang disebut penguji yang menyesal, remorseful prober. Strategi satu ini mirip dengan penguji naif. Bedanya, penguji yang menyesal mengambil langkah aktif untuk memutus rangkaian langkah saling balas. Untuk melakukannya, strategi ini membutuhkan memori yang agak panjang dibanding balas setimpal maupun penguji naif. Penguji yang menyesal ingat apakah dia baru saja secara spontan berkhianat dan apakah hasilnya merupakan pembalasan langsung. Jika ya, dia dengan menyesal memberi kesempatan kepada lawannya untuk memukul tanpa membalas. Ini artinya rangkaian langkah balas-membalas akan layu sebelum berkembang. Jika Anda menjalankan permainan imajiner antara penguji yang menyesal dan balas setimpal, Anda akan mendapati bahwa rangkaian saling balas mengkhianati akan segera terhenti. Sebagian besar jalannya permainan merupakan kerjasama yang menguntungkan dan, imbasnya, kedua pemain menikmati skor besar. Penguji yang menyesal lebih baik dalam melawan balas setimpal daripada penguji naif, meski tidak sebaik balas setimpal saat melawan salinannya sendiri. Beberapa strategi yang masuk ke dalam turnamen Axelrod lebih canggih daripada penguji yang menyesal dan penguji naif, tapi semua menghasilkan rata-rata poin yang lebih sedikit daripada balas setimpal. Bahkan strategi yang paling tidak berhasil, kecuali acak, adalah yang paling rumit. Strategi itu diajukan oleh nama dirahasiakan, dan ini mengundang spekulasi yang asyik. Seorang tokoh di balik layar di Pentagon? Kepala CIA? Henry Kissinger? Axelrod sendiri? Saya kira kita tidak akan pernah tahu. Mengamati seluruh rincian strategi-strategi yang dikumpulkan tidaklah semenarik itu. Buku ini bukan tentang kecanggihan program komputer. Yang lebih menarik adalah menggolongkan strategi-strategi sesuai kategori tertentu dan memeriksa keberhasilan pembagian-pembagian yang lebih luas itu. Kategori terpenting yang diakui Axelrod adalah baik. Strategi yang baik didefinisikan sebagai strategi yang tidak pernah jadi yang pertama kali berkhianat. Balas setimpal adalah satu contohnya. Strategi baik bisa berkhianat, tapi hanya melakukan itu untuk membalas. Baik penguji naif maupun penguji yang menyesal adalah strategi yang tidak baik karena kadang-kadang berkhianat duluan, meskipun jarangnya, saat tidak diprovokasi. Dari 15 strategi yang masuk ke turnamen, ada 8 strategi baik. Lebih signifikan lagi, 8 strategi dengan skor tertinggi adalah strategi-strategi yang baik, 7 strategi tidak baik tertinggal jauh di belakang. Balas setimpal memperoleh rata-rata 504,5 poin, 84% dari patokan 600 kita. Skor yang bagus. Strategi baik lainnya mendapat sedikit kurang, dengan skor yang berkisar antara 83,4% hingga 78,6%. Ada kesenjangan yang besar antara skor itu dan skor 66,8% yang diperoleh Graskamp, strategi paling sukses di antara semua strategi yang tidak baik. Tampaknya cukup meyakinkan bahwa orang baik sangat sukses dalam permainan itu. Istilah teknis lain dari Axelrod adalah pemaaf. Strategi pemaaf adalah strategi yang, walaupun membalas, memiliki memori pendek. Strategi ini begitu cepat mengabaikan kejahatan lama. Balas setimpal adalah strategi pemaaf. Balas setimpal menghukum pengkhianat seketika itu juga tapi langsung melupakan yang sudah berlalu. Di bab 10, pendendam sama sekali bukanlah pemaaf. Ingatannya awet selama permainan berlangsung. Pendendam tidak pernah melupakan dendam terhadap pemain yang pernah berkhianat walau hanya sekali. Satu strategi yang identik dengan pendendam dimasukkan dalam turnamen Axelrod dengan nama Friedman, dan kurang berhasil. Dari semua strategi yang baik, perhatikan bahwa baik di sini secara teknis, strategi-strategi itu sesungguhnya bukan pemaaf. Pendendam Friedman adalah yang nomor 2 terburuk hasilnya. Alasan mengapa strategi yang bukan pemaaf tidak berhasil adalah mereka tidak bisa memutuskan rangkaian saling balas, bahkan ketika lawan mereka telah menyesal. Bahkan bisa saja ada strategi yang lebih pemaaf daripada balas setimpal. Balas sesudah 2 kali, tit for two tats, membiarkan pengkhianatan 2 kali berturut-turut sebelum akhirnya membalas. Sepertinya itu terlalu baik dan murah hati. Nam Wen Axelrod memperhitungkan bahwa jika ada yang menggunakan balas sesudah 2 kali, maka dia akan memenangkan turnamen. Penyebabnya, strategi ini jagoan dalam menghindari rangkaian saling mengkhianati. Kini kita telah mengidentifikasi 2 ciri strategi pemenang.
baik dan pemaaf. Kesimpulan yang hampir terdengar utopis itu, bahwa kebaikan dan sikap memaafkan justru menguntungkan, mengejutkan bagi banyak ahli, yang berusaha lihai dengan mengirimkan strategi-strategi yang tak baik yang halus. Sementara yang mengirimkan strategi-strategi baik tidak ada yang berani mengajukan strategi yang sedemikian pemaaf seperti balas sesudah 2 kali. Axelrod mengumumkan turnamen kedua. Dia menerima 62 usulan dan lagi-lagi menambahkan strategi acak sehingga semuanya menjadi 63. Kali ini, jumlah persisnya langkah perputaran tidak ditetapkan 200, tapi dibiarkan terbuka untuk alasan yang akan saya utarakan nanti. Kita tetap dapat menyatakan skor sebagai persentase, patokan standar, atau skor, bekerja sama, meskipun patokan yang perlu dihitung menjadi lebih rumit dan tidak lagi tetap 600 poin. Semua pemrogram di turnamen kedua diberi hasil turnamen pertama, termasuk analisis Axelrod tentang mengapa balas setimpal dan strategi yang baik dan pemaaf lainnya berhasil. Jelas bahwa para kontestan diharapkan akan mencatat informasi latar belakang itu dengan suatu cara, entah bagaimana. Faktanya, mereka terbagi menjadi 2 aliran pemikiran. Sebagian beralasan bahwa kebaikan dan sikap memaafkan jelas merupakan kualitas pemenang sehingga mereka mengirimkan strategi yang baik dan pemaaf pula. John Maynard Smith bahkan menyerahkan strategi super pemaaf, balas sesudah 2 kali. Aliran pemikiran satu lagi beralasan bahwa banyak rekan mereka, setelah membaca analisis Axelrod, pasti akan menyerahkan strategi baik dan pemaaf. Oleh karena itu, mereka mengajukan strategi yang benar-benar tak baik, yang berusaha mengeksploitasi strategi-strategi lemah yang mudah diduga itu. Tapi, sekali lagi sikap tak baik tidak berhasil. Sekali lagi, pemenangnya adalah balas setimpal oleh Anatol Rapoport, yang meraih 96% dari skor patokan standar. Dan sekali lagi, strategi baik secara umum lebih sukses daripada strategi tak baik. Ke-15 strategi teratas, kecuali 1, adalah strategi baik dan ke-15 strategi terbawah, kecuali 1, adalah strategi tak baik. Namun, meski balas sesudah 2 kali yang terpuji itu bakal memenangkan turnamen pertama andai diikutsertakan, strategi itu ternyata tak memenangkan turnamen kedua. Alasannya, ranah turnamen kini mencakup strategi-strategi tak baik yang lebih halus, yang dengan kejam mampu memangsa strategi-strategi yang terang-terangan lunak. Itu menunjukkan satu poin penting mengenai turnamen-turnamen Axelrod. Kesuksesan suatu strategi tergantung strategi lain apa saja yang kebetulan diajukan. Ini satu-satunya cara untuk menjelaskan perbedaan antara turnamen kedua, di mana balas sesudah 2 kali menduduki peringkat yang cukup jauh di bawah, dan turnamen pertama, di mana balas sesudah 2 kali pasti bakal menang. Tapi, seperti yang saya katakan sebelumnya, ini bukan buku tentang kecanggihan pemrograman komputer. Apakah ada suatu cara objektif agar kita dapat menilai strategi mana yang benar-benar terbaik, dalam arti yang lebih umum dan tidak terlalu manasuka? Para pembaca bab-bab sebelumnya pasti siap menemukan jawabannya dalam teori strategi evolusi yang stabil. Saya adalah salah seorang yang dikirimi hasil turnamen pertama oleh Axelrod, beserta undangan untuk mengirimkan strategi dalam turnamen kedua. Saya tidak melakukan itu, tapi saya membuat saran lain. Axelrod sudah mulai berpikir dalam kerangka SIS, namun saya merasa bahwa kecenderungan itu sangat penting sehingga saya menulis surat kepada Axelrod dan menyarankan supaya dia menghubungi W.D. Hamilton yang saat itu, tanpa setahu Axelrod, berada di departemen berbeda di universitas yang sama, yaitu Universitas Michigan. Axelrod memang segera menghubungi Hamilton dan hasil kolaborasi mereka adalah makalah bersama yang brilian dan diterbitkan di jurnal Science pada 1981. Makalah itu mendapat Newcomb Cleveland Prize dari American Association for the Advancement of Science. Selain membahas contoh-contoh biologis iterasi dilema tahanan yang menarik dan tak biasa, Axelrod dan Hamilton memberikan apa yang saya anggap penghargaan yang layak terhadap pendekatan SIS. Mari bandingkan SIS dengan sistem round robin yang digunakan 2 turnamen Axelrod. Sistem round robin dijalankan seperti liga sepak bola. Setiap strategi diadu melawan masing-masing strategi lain dalam jumlah pertandingan yang sama. Skor akhir suatu strategi adalah penjumlahan dari semua poin yang dihasilkan setelah melawan semua strategi lain. Maka, agar sukses dalam turnamen round robin, suatu strategi harus menjadi yang terbaik dalam melawan semua strategi lain yang kebetulan dikumpulkan orang-orang. Oleh Axelrod,
strategi yang bagus dalam melawan serangkaian strategi lain disebut strategi solid. Balas setimpal ternyata strategi solid. Tapi strategi-strategi yang kebetulan dikumpulkan orang-orang merupakan kumpulan Manasuka. Inilah poin yang mengkhawatirkan bagi kita tadi. Kebetulan dalam turnamen awal Axelrod, sekitar separuh usulan merupakan strategi baik. Balas setimpal menang dalam kondisi itu, sedangkan balas sesudah kali bakal menang jika dimasukkan. Namun, andaikan saja hampir semua usulan kebetulan merupakan strategi tak baik. Itu sangat bisa terjadi. Lagi pula, 6 dari 14 strategi yang diusulkan adalah strategi tak baik. Jika 13 strategi adalah strategi tak baik, balas setimpal tidak akan menang. Iklimnya tidak akan tepat. Tidak hanya uang yang dimenangkan, tapi urutan peringkat keberhasilan antara strategi pun tergantung strategi-strategi yang kebetulan terkumpul. Dengan kata lain, tergantung sesuatu yang Manasuka seperti pendapat manusia. Bagaimana kita dapat mengurangi sifat Manasuka itu? Dengan berpikir sesuai SIS. Mungkin Anda ingat dari bab-bab sebelumnya bahwa ciri penting strategi evolusi yang stabil adalah bahwa strategi itu terus berhasil bila sudah menjadi banyak dalam populasi strategi. Berkata bahwa balas setimpal, misalnya, adalah SIS, artinya berkata bahwa balas setimpal berhasil dalam iklim yang didominasi oleh balas setimpal. Itu bisa dilihat sebagai jenis khusus kesolidan. Sebagai evolusionis, kita tergoda untuk melihatnya sebagai satu-satunya kesolidan yang berarti. Mengapa berarti? Karena, dalam dunia Darwinisme, kemenangan bukan dibayar dengan uang, melainkan keturunan. Bagi seorang Darwinan, strategi yang sukses adalah strategi yang menjadi banyak dalam populasi strategi. Agar tetap sukses, strategi itu harus berhasil khususnya saat dia menjadi banyak, yaitu berada dalam iklim yang didominasi oleh salinan dirinya sendiri. Tentu saja, Axelrod menjalankan turnamen ketiga sebagaimana yang mungkin dijalankan oleh seleksi alam, yaitu dengan mencari SIS. Sebenarnya dia tidak menyebutnya turnamen ketiga karena dia tidak meminta usulan baru tapi justru menggunakan ke-63 strategi turnamen kedua. Bagi saya lebih mudah untuk memperlakukannya sebagai turnamen ketiga karena saya pikir yang satu ini berbeda dari dua turnamen, round robin, secara lebih mendasar ketimbang perbedaan antara dua turnamen, round robin, itu. Axelrod mengambil ke-63 strategi lalu melemparkan mereka kembali ke dalam komputer untuk membuat generasi 1, suatu suksesi evolusioner. Oleh karena itu, dalam generasi 1, iklimnya terdiri atas perwakilan ke-63 strategi. Pada akhir generasi 1, kemenangan untuk masing-masing strategi dibayarkan, bukan sebagai uang atau poin, melainkan sebagai keturunan yang identik dengan induk aseksual mereka. Seiring beberapa generasi berlalu, sejumlah strategi menjadi langka dan akhirnya punah. Strategi lain menjadi lebih banyak. Seiring proporsi berubah, demikian pula, iklim, tempat langkah masa depan permainan itu berlangsung. Akhirnya, setelah 1000 generasi, tidak ada perubahan lebih jauh dalam proporsi strategi-strategi, tidak ada perubahan lebih jauh dalam iklim. Stabilitas telah tercapai. Sebelum itu, berbagai strategi jatuh dan bangun, sebagaimana halnya dalam simulasi komputer saya tentang penipu, pecundang, dan pendendam. Beberapa strategi cepat punah sejak awal dan kebanyakan punah pada generasi ke-200. Adapun 1-2 strategi tak baik meningkat frekuensinya, tapi kejayaan mereka, seperti penipu dalam simulasi saya, hanya berlangsung singkat. Satu-satunya strategi tak baik yang dapat bertahan setelah melebihi 200 generasi disebut Harrington. Selama sekitar 150 generasi awal, keberuntungan Harrington naik tajam. Sesudahnya dia menurun secara bertahap, mendekati punah pada sekitar generasi ke-1000. Harrington untuk sesaat berhasil karena alasan yang sama dengan simulasi penipu. Strategi ini mengeksploitasi strategi lain yang terlalu lunak seperti balas sesudah 2 kali, saking pemaafnya, selama mereka masih ada. Kemudian, ketika strategi-strategi lunak terdorong menuju kepunahan, Harrington pun mengikuti. Karena tak ada lagi sasaran empuk yang tersisa. Yang tersisa di arena adalah strategi yang baik tapi mudah diprovokasi, seperti balas setimpal. Balas setimpal itu sendiri memang berada di puncak klasemen nilai dalam 5 dari 6 putaran turnamen ketiga, sama seperti dalam turnamen pertama dan kedua. 5 strategi baik lain, yang juga mudah diprovokasi, hampir sama berhasilnya, menyebar dalam populasi,
seperti balas setimpal. Bahkan, satu di antaranya menang pada putaran ke-6. Ketika semua strategi tak baik terdorong hingga punah, tak satu pun strategi baik dapat dibedakan dari balas setimpal atau lainnya karena mereka semua, sebagai strategi yang baik, semata-mata memainkan bekerja sama terhadap sesamanya. Konsekuensi kemiripan tersebut adalah, walaupun sepertinya balas setimpal adalah SIS, strategi itu bukan persis SIS sejati. Ingatlah bahwa untuk menjadi SIS, satu strategi yang telah menyebar mestinya tidak bisa diinvasi oleh strategi hasil mutasi yang langka. Benar bahwa balas setimpal tidak bisa diinvasi oleh strategi tak baik, tapi strategi baik lainnya adalah soal lain. Seperti yang telah kita lihat, dalam satu populasi strategi baik, tampilan dan perilaku penghuninya begitu mirip, mereka semua akan selalu saling bekerja sama. Jadi, strategi baik yang lain seperti selalu bekerja sama, walaupun memang tidak akan menikmati keunggulan selektif yang positif atas balas setimpal, dapat selalu mengambang dalam populasi tanpa diketahui. Jadi secara teknis, balas setimpal bukanlah SIS. Anda mungkin berpikir bahwa karena dunia menjadi selalu baik, kita dapat menganggap balas setimpal sebagai SIS. Namun belum tentu. Lihat apa yang terjadi selanjutnya. Tak seperti balas setimpal, strategi selalu bekerja sama tidaklah stabil terhadap invasi oleh strategi tak baik seperti selalu berkhianat. Strategi selalu berkhianat bisa mengalahkan selalu bekerja sama karena selalu mendapat skor godaan yang tinggi. Strategi tak baik seperti selalu berkhianat akan masuk untuk menjaga jumlah strategi yang terlalu baik seperti selalu bekerja sama tetap rendah. Balas setimpal secara persisnya memang bukan SIS yang sesungguhnya. Kendali demikian, mungkin adil untuk memperlakukan beberapa campuran strategi, mirip balas setimpal, yang pada dasarnya baik tapi mampu membalas, secara kurang lebih sama dengan suatu SIS pada praktiknya. Campuran seperti itu mungkin meliputi sedikit tambahan campuran strategi tak baik. Robert Bede dan Jeffrey Lorberbaum, dalam salah satu tindak lanjut menarik dari pekerjaan Axelrod, mengamati campuran antara balas sesudah 2 kali dan strategi yang disebut balas setimpal yang mencurigakan, suspicious tit for tat. Strategi yang terakhir ini secara teknis tak baik, tapi tidak terlalu tak baik. Perilakunya seperti balas setimpal setelah langkah pertama. Tapi, ini yang membuatnya tak baik, balas setimpal yang mencurigakan berkhianat di langkah pertama permainan. Dalam iklim yang sepenuhnya didominasi oleh balas setimpal yang mencurigakan tidak menyebar karena pengkhianatan awalnya memicu rangkaian saling balas yang tak putus-putus. Di sisi lain, saat strategi itu bertemu dengan balas sesudah 2 kali, strategi yang lebih pemaaf itu langsung memangkas rangkaian saling balas. Kedua pemain menyelesaikan permainan dengan setidaknya skor standar, dengan bonus untuk balas setimpal yang mencurigakan atas pengkhianatan awalnya. Bede dan Lorberbaum menunjukkan bahwa populasi balas setimpal dapat diinvasi, secara evolusioner, oleh campuran balas sesudah 2 kali dan balas setimpal yang mencurigakan. Kedua strategi itu saling mendukung bila ada bersama-sama. Kombinasi itu hampir pasti bukan satu-satunya kombinasi yang dapat menginvasi dengan cara seperti demikian. Ada banyak kemungkinan campuran strategi yang sedikit tak baik dengan strategi yang baik dan sangat pemaaf, yang bersama-sama mampu menginvasi populasi balas setimpal. Sebagian orang bisa berkata bahwa itu cerminan aspek-aspek familiar dalam kehidupan manusia. Axelrod mengetahui bahwa balas setimpal persisnya bukanlah SIS sehingga dia memungut frasa, strategi kolektif yang stabil, collectively stable strategi, untuk menggambarkannya. Sebagaimana dalam kasus SIS sejati, sangat mungkin bagi lebih daripada satu strategi untuk menjadi stabil secara kolektif pada waktu bersamaan. Lagi-lagi, siapa yang mendominasi populasi adalah soal kebetulan. Selalu berkhianat pun stabil, seperti balas setimpal. Dalam populasi yang telah didominasi oleh selalu berkhianat, tidak ada strategi lain yang berhasil. Kita dapat memperlakukan sistem itu sebagai sistem dengan 2 titik stabil, dengan selalu berkhianat di salah satu titik stabil dan titik stabil lainnya balas setimpal, atau campuran sebagian besar strategi baik yang mampu membalas. Titik stabil manapun yang mendominasi populasi lebih dulu akan cenderung tetap dominan. Namun, apa arti mendominasi secara kuantitatif? Berapa banyak balas setimpal yang harus ada agar strategi ini lebih berhasil daripada selalu berkhianat? Ini tergantung rincian pembayaran yang disepakati oleh bankir dalam permainan. Yang dapat kita katakan secara umum adalah ada frekuensi kritis, mata pisau. Di satu sisi mata pisau, frekuensi kritis balas setimpal terlampaui dan seleksi semakin mendukung strategi ini.
Di sisi lain mata pisau, frekuensi kritis selalu berkhianat terlampaui dan seleksi semakin mendukungnya pula. Anda mungkin ingat bahwa kita telah berjumpa dengan persamaan mata pisau dalam kisah pendendam dan penipu dalam bab 10. Maka, di sisi mata pisau yang mana suatu populasi kebetulan bermula jelas penting. Dan kita perlu tahu bagaimana populasi dapat melintas dari satu sisi mata pisau ke sisi mata pisau lainnya. Misalkan kita mulai dengan populasi yang sudah bertempat di sisi selalu berkhianat. Sedikit individu balas setimpal tidak cukup sering berjumpa untuk dapat saling menguntungkan. Seleksi alam pun akan mendorong populasi itu lebih jauh menuju titik ekstrim selalu berkhianat. Jika saja populasi itu dapat bertahan, lewat pergeseran acak, melewati mata pisau, dia akan meluncur ke sisi balas setimpal dan semua akan jauh lebih berhasil dengan bankir, atau alam, yang merugi. Namun, tentu saja, populasi tidak memiliki kehendak bersama, minat atau tujuan bersama. Mereka tidak dapat berjuang melewati mata pisau, kecuali jika ada kekuatan alam yang tak disengaja membawa mereka melewatinya. Bagaimana itu bisa terjadi? Satu cara untuk menjawabnya adalah mungkin penyeberangan terjadi karena kebetulan. Tapi, kebetulan hanyalah kata yang menyatakan ketidaktahuan. Yang dimaksud adalah ditentukan oleh suatu cara yang belum diketahui atau belum dirinci. Kita dapat melakukan lebih baik daripada sekadar kebetulan. Kita dapat mencoba memikirkan langkah-langkah praktis di mana minoritas individu balas setimpal bisa meningkat hingga menjadi masa kritis. Ini artinya menelusuri kemungkinan upaya agar para individu balas setimpal bisa mengelompok bersama dalam jumlah yang memadai sehingga mereka semua dapat diuntungkan oleh bankir. Alur pemikiran di atas tampaknya menjanjikan, tapi agak samar. Bagaimana persisnya individu-individu yang saling mirip bisa berkelompok bersama dalam agregasi lokal? Di alam, cara yang jelas adalah melalui keterkaitan genetis alias kekerabatan. Sebagian besar spesies hewan cenderung tinggal berdekatan dengan saudara kandung dan sepupu, bukan anggota acak dalam populasi. Ini tidak selalu melalui pilihan, tapi otomatis mengikuti viskositas dalam populasi. Viskositas berarti kecenderungan individu untuk terus hidup berdekatan dengan tempat lahir. Misalnya, sepanjang sebagian besar sejarah, dan di banyak bagian dunia, meskipun, kebetulan, tidak di dunia modern kita, individu manusia jarang tinggal lebih jauh daripada beberapa kilometer dari tempat kelahiran mereka. Akibatnya, kerabat genetis cenderung membentuk kelompok-kelompok lokal. Saya ingat ketika mengunjungi satu pulau terpencil di lepas pantai barat Irlandia, saya terkejut oleh fakta bahwa hampir semua orang di pulau itu memiliki daun telinga besar seperti pegangan cangkir. Penyebabnya bukanlah bahwa telinga yang besar sesuai dengan iklimnya. Ada angin lepas pantai yang kuat. Sebagian besar penduduk pulau itu juga berkerabat dekat satu sama lain. Kerabat genetis cenderung mirip bukan hanya dalam ciri wajah, melainkan juga dalam bermacam hal lainnya. Misalnya, mereka cenderung mirip satu sama lain dalam kecenderungan genetis untuk bermain balas setimpal, atau tidak. Jadi, bahkan jika balas setimpal langka dalam populasi secara keseluruhan, secara lokal strategi itu mungkin tetap umum. Di wilayah lokal, individu balas setimpal cukup sering saling bertemu sehingga bisa mencapai kesejahteraan karena kerjasama, walaupun perhitungan yang mempertimbangkan total populasi secara global mengatakan bahwa mereka berada di bawah frekuensi kritis mata pisau. Jika itu terjadi, maka individu-individu balas setimpal yang saling bekerja sama dalam kantong-kantong area kecil yang nyaman, bisa berhasil sedemikian baik sehingga mereka tumbuh dari kelompok lokal kecil menjadi kelompok lokal yang lebih besar. Kelompok-kelompok lokal ini bisa tumbuh begitu besar sehingga menyebar ke daerah lain, yang kemungkinan sejauh ini didominasi individu-individu yang selalu berkhianat. Saat membayangkan kantong-kantong lokal itu, Pulau Irlandia yang terpencil adalah perbandingan yang menyesatkan karena secara fisik pulau itu terpisah. Sebaliknya, bayangkan populasi besar di mana tidak ada banyak pergerakan sehingga individu-individu lebih cenderung menyerupai tetangga dekat ketimbang tetangga jauh, bahkan walaupun pernikahan silang tetap terjadi di seluruh area. Kembali ke mata pisau kita, balas setimpal dapat mengatasi situasi tersebut. Yang dibutuhkan hanyalah pengelompokan lokal kecil, seperti yang muncul secara alami dalam populasi alami. Balas setimpal memiliki anugerah bawaan, sehingga biarpun langka, mereka bisa melintasi mata pisau hingga ke sisi yang menguntungkannya. Seolah-olah ada jalan rahasia di bawah mata pisau. Tapi jalan rahasia itu berisi katup satu arah, ada asimetri. Tak seperti balas setimpal,
selalu berkhianat, meskipun SIS sejati, tidak dapat menggunakan pengelompokan lokal untuk melewati mata pisau. Kelompok-kelompok lokal yang terdiri atas individu-individu yang selalu berkhianat, bukannya sejahtera bersama, justru saling merugikan. Bukannya saling bantu dengan merugikan bankir, mereka saling jegal. Maka, saling berkhianat, tak seperti balas setimpal, tidak mendapatkan bantuan dari kekerabatan atau viskositas dalam populasi. Jadi, walaupun balas setimpal mungkin diragukan sebagai SIS, dia memiliki semacam stabilitas yang lebih tinggi. Apa artinya itu? Tentu, stabil adalah stabil. Di sini kita akan mengamati secara lebih jauh. Selalu berkhianat bertahan dari invasi untuk waktu yang lama. Tapi jika kita menunggu cukup lama, mungkin ribuan tahun, balas setimpal akhirnya akan mengumpulkan jumlah yang dibutuhkan untuk menggulingkan selalu berkhianat sehingga populasi selalu berkhianat akan jatuh. Tapi kebalikannya tidak akan terjadi. Selalu berkhianat, seperti yang telah kita lihat, tidak diuntungkan kalau berkelompok dengan sesamanya sehingga tidak menikmati stabilitas yang lebih tinggi itu. Seperti yang dapat dilihat, balas setimpal adalah strategi yang baik, yang berarti tidak pernah menjadi yang pertama berkhianat, dan, pemaaf, artinya ingatannya pendek untuk kejahatan masa lalu. Sekarang saya perkenalkan satu lagi istilah teknis Axelrod yang menarik. Balas setimpal juga tidak iri. Iri, dalam terminologi Axelrod, berarti berusaha untuk mendapatkan lebih banyak uang dibanding pemain lain, bukan untuk mendapatkan uang bankir yang jumlahnya sangat besar. Tidak iri artinya cukup senang jika pemain lain memenangkan uang sebanyak yang Anda dapatkan, toh Anda berdua memenangkan uang lebih banyak dari bankir. Balas setimpal sesungguhnya tidak pernah menang permainan. Pikirkanlah dan Anda akan melihat bahwa balas setimpal tidak bisa mencetak skor lebih banyak daripada lawannya dalam setiap permainan karena dia tidak pernah berkhianat, kecuali dalam rangka membalas. Paling banyak yang dapat dilakukannya adalah seri dengan lawan. Tapi hasil seri itu cenderung untuk dicapai dengan skor bersama yang tinggi. Sejauh tentang balas setimpal dan strategi baik lainnya, kata lawan tidaklah tepat. Sayang sekali, ketika para ahli psikologi mengadakan iterasi dilema tahanan antar manusia sungguhan, hampir semua pemain tergelincir dalam sikap iri sehingga relatif gagal menyangkut soal uang. Tampaknya banyak orang, mungkin tanpa berpikir lagi, lebih suka menjatuhkan pemain lain ketimbang bekerja sama dengan pemain lain untuk membangkrutkan si bankir. Karya Axelrod telah menunjukkan betapa kelirunya hal itu. Kekeliruan di atas hanyalah satu dalam jenis permainan tertentu. Para ahli teori permainan membagi permainan menjadi dua, zero sum dan non-zero sum. Zero sum adalah permainan di mana kemenangan bagi salah satu pemain merupakan kerugian bagi yang lain. Permainan catur adalah zero sum karena tujuan setiap pemain adalah untuk menang dan ini berarti harus mengalahkan pemain lain. Namun, dilema tahanan adalah non-zero sum. Ada seorang bankir yang membayar uang dan kedua pemain dimungkinkan untuk bercengkrama serta tertawa sepanjang jalan menuju ban. Tertawa sepanjang jalan menuju ban mengingatkan saya akan satu baris yang menyenangkan dari Shakespeare. The first thing we do, let's kill all the lawyers. Dalam apa yang sering disebut sengketa sipil, sebenarnya kerap ada celah besar untuk kerjasama. Apa yang kelihatannya seperti konfrontasi zero sum, dengan sedikit niat baik, akan berubah menjadi non-zero sum yang saling menguntungkan. Pertimbangkan kasus perceraian. Pernikahan yang baik jelas merupakan permainan non-zero sum, penuh dengan gotong royong. Namun bahkan saat pernikahan hancur, ada bermacam alasan mengapa sepasang suami istri dapat diuntungkan dengan terus bekerja sama dan memperlakukan perceraian mereka sebagai non-zero sum pula. Apabila kepentingan anak bukanlah alasan yang cukup, maka biaya dua pengacara akan menguras keuangan keluarga. Jadi, jelaslah, pasangan yang baik-baik dan berakal sehat mestinya bersama-sama menggunakan satu pengacara, bukan? Kenyataannya tidak demikian. Setidaknya di Inggris dan, sampai baru-baru ini di 50 negara bagian Amerika Serikat, hukum atau lebih tepatnya, dan secara lebih signifikan, kode etik profesi pengacara itu sendiri tidak mengizinkan cara itu. Pengacara harus menerima satu pihak saja dari pasangan sebagai kliennya. Pihak lain tidak dibukakan pintu dan entah tidak memiliki kuasa hukum sama sekali atau terpaksa pergi ke pengacara lain. Bagian paling menyenangkan pun dimulai. Di ruangan-ruangan yang terpisah, tapi dengan satu suara, kedua pengacara mulai menggunakan acuan kita dan mereka. Kita, Anda mengerti, bukan berarti saya dan istri saya,
artinya adalah saya dan pengacara saya, melawan istri saya dan pengacaranya. Ketika sampai di pengadilan, kasus itu pun didaftarkan sebagai Smith versus Smith. Asumsinya adalah ada sengketa. Entah apakah pasangan itu merasa bermusuhan atau tidak, apakah mereka secara khusus telah sepakat bahwa mereka ingin baik-baik saja dan saling berdamai atau tidak. Dan siapa yang diuntungkan dari aturan, saya menang, Anda kalah, itu? Kemungkinannya, hanya pengacara. Pasangan malang di atas telah terseret ke dalam permainan zero sum. Namun, bagi pengacara, kasus Smith versus Smith ini merupakan sapi perah non-zero sum. Pasangan Smith menyediakan imbalan sedangkan kedua profesional itu memerah rekening bersama klien mereka dalam kerjasama yang terekspresikan dalam kode-kode yang rumit. Salah satu cara kedua pengacara bekerja sama adalah membuat proposal yang sama-sama mereka ketahui tidak akan diterima pihak lawan. Ini mendorong munculnya proposal tandingan yang keduanya juga tahu tidak akan diterima. Dan begitulah yang terus terjadi. Setiap surat, setiap panggilan telepon yang dipertukarkan antara lawan kerjasama menambahkan biaya besar. Jika beruntung, prosedur itu dapat berlarut-larut hingga berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, dengan biaya yang terus membengkak bagi kedua pihak. Para pengacara tidak bekerja bersama-sama agar kasusnya selesai. Sebaliknya, keterpisahan merekalah yang ironisnya merupakan instrumen utama dalam kerja sama mereka yang mengorbankan klien. Para pengacara bahkan mungkin tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Seperti kelelawar vampir yang akan segera kita bahas, mereka mengikuti aturan-aturan yang telah diritualisasikan dengan sangat baik. Sistem itu bekerja tanpa pengawasan dan pengaturan sadar. Semua ditujukan untuk memaksa kita menuju permainan zero sum. Zero sum untuk klien, non-zero sum untuk pengacara. Apa yang harus dilakukan? Saran Shakespeare tadi terlalu kotor. Mengubah hukum adalah cara yang lebih rapi. Tapi kebanyakan anggota parlemen berangkat dari profesi hukum dan memiliki mentalitas zero sum. Sulit untuk membayangkan suasana yang lebih bermusuhan ketimbang British House of Commons. Sidang-sidang di pengadilan setidaknya mempertahankan kesopanan berdebat. Sebisa mungkin, karena saya dan rekan saya yang berpendidikan bekerja sama dengan baik sepanjang jalan menuju bank. Mungkin para legislator yang beritikat baik dan bahkan pengacara-pengacara yang tercerahkan perlu belajar sedikit tentang teori permainan. Supaya adil, perlu ditambahkan bahwa sebagian pengacara memainkan peran yang berlawanan, yaitu membujuk klien yang gatal ingin pertarungan zero sum agar lebih baik mencapai penyelesaian non-zero sum di luar pengadilan. Bagaimana dengan permainan lainnya dalam kehidupan manusia? Mana yang zero sum, mana yang non-zero sum? Dan, karena ini bukan hal yang sama, manakah aspek kehidupan yang kita pandang sebagai zero sum atau non-zero sum? Aspek manakah dalam kehidupan manusia yang menimbulkan iri, dan mana yang menumbuhkan kerja sama melawan bankir? Pikirkan, misalnya, tentang tawar-menawar upah dan diferensiasi. Ketika kita menegosiasikan kenaikan gaji, apakah kita termotivasi oleh iri, atau apakah kita bekerja sama untuk memaksimalkan pendapatan real kita? Apakah kita berasumsi, dalam kehidupan nyata maupun dalam eksperimen psikologis, bahwa kita memainkan permainan zero sum ketika kita tidak sedang melakukannya? Saya sekadar mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit saja. Menjawabnya tentu saja melampaui cakupan buku ini. Sepak bola adalah permainan zero sum. Setidaknya, biasanya demikian. Kadang-kadang olahraga itu bisa menjadi non-zero sum. Contohnya terjadi pada 1977 di Liga Sepak Bola Inggris, sepak bola biasa, permainan lain yang disebut football, football rugby, football Australia, football Amerika, football Irlandia, DLL, juga biasanya permainan zero sum. Tim dalam Liga Sepak Bola dibagi menjadi 4 divisi. Klub bermain melawan klub-klub lain dalam divisi mereka sendiri, mengumpulkan poin untuk setiap kemenangan atau hasil seri sepanjang musim. Berada di divisi pertama adalah hal yang bergengsi, juga menguntungkan bagi klub karena memastikan terkumpulnya massa yang besar. Pada akhir setiap musim, 3 klub di dasar klasemen divisi pertama diturunkan ke divisi kedua untuk musim berikutnya. Degradasi tampaknya dianggap sebagai nasib buruk, yang sangat layak untuk dihindari dengan upaya yang keras. Tanggal 18 Mei 1977 adalah hari terakhir musim sepak bola tahun itu. 2 dari 3 tim yang terdegradasi dari divisi pertama telah dipastikan.
Tapi tim ketiga masih belum diketahui. Yang pasti salah satu di antara Sunderland, Bristol, atau Coventry. Maka ketiga tim harus bermain maksimal pada Sabtu itu. Sunderland bermain melawan tim urutan keempat klasemen, yang tak diragukan tetap bertahan di divisi pertama. Bristol dan Coventry kebetulan akan saling berhadapan. Telah diketahui bahwa, jika Sunderland kalah, maka Bristol dan Coventry hanya perlu bermain seri melawan satu sama lain agar tetap berada di divisi pertama. Tapi jika Sunderland menang, maka tim yang akan terdegradasi adalah Bristol atau Coventry, tergantung hasil pertandingan antara keduanya. Dua pertandingan krusial tersebut secara teori berlangsung bersamaan. Namun, pada kenyataannya, pertandingan Bristol melawan Coventry terlambat 5 menit sehingga hasil pertandingan Sunderland telah diketahui sebelum permainan Bristol-Coventry berakhir. Dengan demikian, muncullah situasi yang kompleks. Hampir sepanjang pertandingan Bristol-Coventry, permainan berlangsung, mengutip berita waktu itu, sangat cepat dan berapi-api, seperti permainan dingdong yang mengasyikkan, jika Anda suka permainan seperti itu. Beberapa gol cemerlang dari kedua belah pihak memastikan skor 2-2 hingga menit ke-80. Kemudian, 2 menit sebelum akhir permainan, datanglah berita dari arena lainnya bahwa Sunderland telah kalah. Segera saja manajer tim Coventry memasang berita itu di papan elektronik raksasa di ujung lapangan. Rupanya ke-22 pemain bisa membacanya dan mereka menyadari mereka tidak perlu lagi bermain sekuat tenaga. Hasil seri saja sudah cukup untuk menghindari degradasi. Bahkan, mengupayakan gol kini betul-betul keputusan yang buruk, karena menjauhkan pemain dari area pertahanan menimbulkan risiko kalah, dan akhirnya terdegradasi. Akhirnya kedua tim sama-sama berniat mempertahankan hasil imbang. Berita yang sama mengatakan, para pendukung kedua tim yang berseteru keras beberapa detik sebelumnya, saat Don Gillies menembakkan gol penyeimbang skor untuk Bristol pada menit ke-80, tiba-tiba bersatu dalam perayaan bersama. Wasit Ron Charles menyaksikan tanpa daya seiring bola ditendang ke sana kemari tanpa ada perlawanan berarti bagi pembawa bola. Karena sepenggal berita dari luar, apa yang tadinya permainan zero sum mendadak berubah menjadi non-zero sum. Sehubungan dengan diskusi kita sebelumnya, seolah-olah seorang bankir luar muncul secara ajaib, memberi peluang bagi Bristol dan Coventry untuk mengambil keuntungan dari hasil imbang. Olahraga dengan banyak penonton seperti sepak bola umumnya merupakan permainan zero sum untuk alasan yang tepat. Lebih seru bagi massa untuk menonton para pemain berjuang keras dalam pertandingan ketimbang menyaksikan mereka asyik bersekutu. Namun, kehidupan nyata, baik kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuhan, tidak dirancang untuk kenikmatan penonton. Banyak situasi dalam kehidupan nyata sesungguhnya sama dengan permainan non-zero sum. Alam semesta kerap memainkan peranan sebagai bankir dan individu-individu dapat mengambil keuntungan dari kesuksesan pihak lain. Mereka tidak perlu menjatuhkan musuh untuk saling dapat menguntungkan diri. Tanpa berpaling dari prinsip-prinsip dasar teori gen egois, kita dapat melihat bahwa kerjasama dan gotong royong dapat berkembang bahkan di dunia yang pada dasarnya egois. Kita dapat melihat bagaimana, dalam pemaknaan Axelrod, orang-orang baik bisa menjadi pertama yang mencapai garis finish. Namun semua itu tidak akan berhasil kecuali jika permainannya diulang. Para pemain harus tahu bahwa permainan yang sekarang bukanlah permainan yang terakhir di antara mereka. Dalam kata-kata Axelrod yang tak dapat dilupakan, bayang-bayang masa depan harus panjang. Namun seberapa panjang? Tak mungkin tak terhingga. Dari sudut pandang teoretis, tak peduli berapa lamanya permainan, yang terpenting para pemain tak boleh ada yang tahu kapan permainan akan berakhir. Katakanlah saya dan Anda saling berhadapan, dan kita tahu bahwa jumlah putaran permainan adalah 100. Sekarang kita tahu bahwa putaran ke-100, sebagai yang terakhir, akan sepadan dengan permainan tunggal dilema tahanan yang sederhana. Karena itu, satu-satunya strategi rasional untuk kita masing-masing pada putaran ke-100 adalah berkhianat. Dapat kita asumsikan pula bahwa pihak lawan juga akan menyadari hal itu dan bertekad sepenuhnya untuk berkhianat pada putaran terakhir. Maka putaran terakhir akan mudah terbaca. Tapi kini putaran ke-99 menjadi sepadan dengan satu putaran tunggal yang berdiri sendiri, dan satu-satunya pilihan rasional untuk setiap pemain dalam permainan pun berkhianat. Putaran ke-98 tiba ke penalaran serupa, dan seterusnya demikian. Dua pemain yang sangat rasional, yang masing-masing menganggap bahwa lawannya juga pemain yang sangat rasional, tak dapat melakukan apapun selain berkhianat jika mereka sama-sama tahu berapa putaran permainan akan dilangsungkan. Untuk alasan ini,
Ketika para ahli teori permainan bicara tentang iterasi dilema tahanan, mereka selalu menganggap bahwa akhir pertandingan tidak dapat diprediksi, atau hanya diketahui oleh bankir. Bahkan jika jumlah persis putaran permainan tidak diketahui secara pasti, dalam kehidupan nyata sangat mungkin untuk membuat perkiraan statistik mengenai berapa lama permainan kira-kira akan berlangsung. Penilaian ini bisa menjadi bagian penting strategi. Jika saya melihat bankir gelisah dan melihat jam tangannya, saya bisa menduga bahwa permainan akan segera diakhiri sehingga saya bisa merasa tergoda untuk berkhianat. Jika saya curiga bahwa Anda juga telah memperhatikan kegelisahan bankir, saya akan berpikir bahwa Anda pun mungkin sedang mempertimbangkan untuk berkhianat. Rasanya saya jadi gelisah ingin berkhianat terlebih dulu, terutama karena saya takut Anda juga takut saya. Perbedaan matematika sederhana antara permainan dilema tahanan tunggal dan iterasi dilema tahanan terlalu sederhana. Setiap pemain dapat diduga akan berperilaku seolah-olah dia memiliki perkiraan yang terus diperbarui mengenai berapa lama permainan kira-kira akan berlangsung. Semakin lama perkiraannya, dia akan semakin bermain sesuai dengan ekspektasi matematis untuk iterasi permainan yang sesungguhnya. Dengan kata lain, dia akan semakin lebih baik, lebih pemaaf, dan tidak iri. Semakin pendek perkiraan kelangsungan permainan, dia akan semakin cenderung bermain sesuai dengan ekspektasi matematis untuk permainan putaran tunggal, semakin keji dan tak kenal ampun. Axelrod membuat ilustrasi menyentuh mengenai pentingnya bayangan masa depan dari fenomena luar biasa yang tumbuh selama Perang Dunia Pertama, yaitu apa yang disebut sistem hidup dan biarkan hidup, life and let life system. Sumbernya adalah penelitian seorang ahli sejarah dan sosiologi, Tony Ashworth. Sudah jamak diketahui bahwa waktu Natal, tentara Inggris dan tentara Jerman sejenak duduk-duduk dan minum-minum bersama di wilayah tak bertuan. Yang tak banyak diketahui, tapi menurut saya lebih menarik, adalah kenyataan bahwa Pakta Non-Agresi yang tak resmi dan tak terucapkan, suatu sistem, hidup dan biarkan hidup, berkembang di sepanjang garis depan selama sedikitnya 2 tahun, dimulai pada 1914. Seorang perwira senior Inggris, dalam kunjungannya ke parit-parit pertahanan, dilaporkan takjub mengamati tentara Jerman berjalan-jalan dalam jangkauan senapan di belakang garis mereka sendiri. Orang-orang kita tampaknya tidak memperhatikan. Saya pribadi mengambil keputusan untuk menghentikan hal semacam itu bila kita mengambil alih. Yang seperti itu seharusnya tidak diperbolehkan. Orang-orang ini jelas tidak menyadari perang sedang berlangsung. Kedua belah pihak tampaknya percaya kepada kebijakan, hidup dan biarkan hidup. Teori permainan dan dilema tahanan belum ditemukan pada masa itu, tapi dengan kilas balik kita dapat melihat cukup jelas apa yang sedang terjadi, dan Axelrod memberikan analisis menarik. Dalam perang parit, Entrenched warfare, pada masa itu, bayangan masa depan bagi setiap peleton amat panjang. Artinya, masing-masing kelompok tentara Inggris dalam parit dapat memperkirakan bahwa mereka menghadapi kelompok tentara Jerman yang sama selama berbulan-bulan. Selain itu, para prajurit biasa tidak pernah tahu kapan mereka akan dipindahkan. Perintah militer dikenal semena-mena, berubah-ubah, dan tak dapat dipahami oleh yang menerimanya. Bayangan masa depan cukup panjang dan cukup tak tentu sehingga mendorong perkembangan jenis kerja sama balas setimpal. Asalkan, tentu saja, situasinya sepadan dengan permainan dilema tahanan. Untuk memenuhi syarat sebagai dilema tahanan sejati, ingat, imbalan harus mengikuti urutan peringkat tertentu. Kedua belah pihak harus melihat kerjasama, CC, sebagai langkah yang lebih disukai ketimbang saling berkhianat. Pengkhianatan sementara pihak lain bekerja sama, DC, akan lebih baik lagi, jika Anda bisa lolos dengan itu. Bekerja sama sementara pihak lain berkhianat, CD, adalah yang terburuk dari semua. Sama-sama berkhianat, DD, adalah apa yang ingin dilihat oleh para perwira. Mereka ingin melihat orang-orang mereka dengan penuh semangat mengalahkan serdadu Jerman, atau Inggris, setiap kali ada kesempatan. Dari sudut pandang para jenderal, kerjasama antar pihak berlawanan adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Kerjasama itu tidak membantu mereka menang perang. Tapi, dari sudut pandang individu serdadu kedua belah pihak, kerjasama sangat diinginkan. Mereka tidak ingin tertembak. Memang, dan ini memenuhi syarat imbalan lain yang dibutuhkan untuk membuat situasinya menjadi dilema tahanan yang sejati. Para prajurit mungkin setuju dengan para jenderal. Mereka pun lebih suka menang perang daripada kalah. Namun, bukan itu pilihan yang dihadapi individu prajurit. Hasil seluruh perang secara material tidak mungkin dipengaruhi oleh apa yang dia lakukan sendirian.
Kerja sama timbal balik dengan tentara musuh yang ada di depan Anda di wilayah tak bertuan hampir pasti mempengaruhi nasib Anda dan jauh lebih disukai ketimbang saling berkhianat. Bahkan meskipun Anda mungkin, karena alasan patriotis atau disipliner, akan lebih memilih berkhianat jika bisa lolos. Tanpa situasinya betul-betul dilema tahanan yang sejati. Maka sesuatu seperti balas setimpal dapat diperkirakan tumbuh, dan memang demikian. Strategi lokal yang stabil di satu bagian jalur parit tersebut tentu balas setimpal itu sendiri. Balas setimpal adalah satu anggota kelompok strategi yang baik, membalas tapi pemaaf, yang semuanya, biarpun secara teknis tidak stabil, setidaknya sulit untuk diinvasi begitu muncul. Balas 3 kali, 3 tit for a tat, misalnya, tumbuh di satu daerah menurut satu laporan masa itu. Kami pergi keluar malam-malam ke depan parit, para prajurit Jerman juga keluar sehingga tidak etis bila menembak. Yang paling mengerikan adalah granat dengan pelontar. Benda itu dapat membunuh sebanyak 8 atau 9 orang kalau jatuh ke dalam parit. Tapi kami tidak pernah menggunakan granat kami kecuali orang-orang Jerman bikin ribut, karena mereka membalas 3 kali lontaran granat untuk setiap satu granat dari kami. Sangatlah penting, bagi anggota kelompok strategi balas setimpal, bahwa para pemain akan dikenai sanksi jika berkhianat. Ancaman pembalasan mesti selalu ada. Pertunjukan kemampuan membalas merupakan ciri yang patut diperhatikan dalam sistem hidup dan biarkan hidup. Jago tembak dari kedua belah pihak akan mempertunjukkan keahlian mereka yang mematikan untuk menembak bukan tentara musuh, melainkan sasaran tak bergerak di dekat tentara musuh. Teknik yang juga digunakan dalam film-film barat, seperti menembak nyala lilin. Sepertinya tidak akan ada jawaban yang memuaskan mengapa 2 bom atom pertama digunakan, bertentangan dengan harapan besar para ahli fisika yang bertanggung jawab membuatnya, untuk menghancurkan 2 kota ketimbang digunakan untuk sesuatu yang sebanding dengan kehebohan menembak lilin. Ciri penting lainnya dari strategi seperti balas setimpal adalah pemaaf. Telah kita lihat bahwa sifat pemaaf itu membantu meredakan apa yang tampaknya bisa menjadi rangkaian saling balas yang panjang dan merusak. Pentingnya meredakan balasan didramatisasi oleh seorang perwira Britania. Kalimat pertamanya jelas membuat kita tak ragu. Saya sedang minum teh bersama seorang kawan ketika mendengar banyak teriakan, dan langsung memeriksa. Kami menemukan orang-orang kami dan pihak Jerman bersandar di pertahanan masing-masing. Tiba-tiba ada rentetan tembakan, tapi tidak ada yang terluka. Semestinya kedua belah pihak berlindung dan orang-orang kami akan mulai mengutuk Jerman. Tapi tiba-tiba seorang pemberani dari pihak Jerman berteriak, "Kami menyesal atas tembakan itu, semoga tidak ada yang terluka." Bukan salah kami, ini gara-gara artileri sialan dari Prusia. Axelrod mengomentari bahwa permintaan maaf itu bukan sekadar upaya yang semata-mata ditujukan untuk mencegah pembalasan. Permintaan maaf itu mencerminkan penyesalan moral karena melanggar situasi saling percaya dan menunjukkan keprihatinan jika ada seseorang yang terluka. Sungguh seorang Jerman yang gagah berani dan terpuji. Axelrod juga menekankan pentingnya prediktabilitas dan pemeliharaan pola-pola stabil untuk saling percaya. Contoh yang menyenangkan tentang itu adalah senapan sore yang ditembakkan artileri Inggris dengan keteraturan sangat terjaga di bagian tertentu parit. Dalam kata-kata seorang prajurit Jerman, pada pukul 7 tembakan itu muncul, begitu teratur sehingga Anda dapat menyetel jam Anda berdasarkan itu. Arahnya selalu sama, jangkauannya akurat, tidak pernah melenceng atau melebihi atau jatuh sebelum sasaran. Bahkan ada beberapa rekan yang penasaran dan merangkak mendekat sebelum pukul 7, untuk melihat ledakannya. Artileri Jerman juga melakukan hal yang sama persis, sebagaimana diutarakan oleh pihak Inggris. Begitu teratur mereka, pihak Jerman, dalam memilih sasaran, waktu, dan jumlah tembakan sehingga Kolonel Jones tahu persis di mana peluru berikutnya akan jatuh. Perhitungannya sangat akurat dan dia mampu mengambil apa yang dianggap risiko besar oleh perwira staf yang tak berpengalaman, karena dia tahu tembakan itu akan berhenti sebelum dia sampai di tempat yang dijadikan sasaran. Axelrod berkomentar bahwa ritual tembakan yang rutin dan sekadarnya seperti itu mengirimkan pesan ganda. Kepada komando yang lebih tinggi, tembakan menunjukkan agresi, tapi kepada musuh tembakan menyampaikan damai. Sistem hidup dan biarkan hidup sebenarnya dapat dilangsungkan dengan negosiasi verbal, dengan para ahli strategi berkesadaran yang tawar-menawar di sekeliling meja. Tapi faktanya tidak. Sistem itu tumbuh sebagai serangkaian konvensi lokal, melalui orang-orang yang menanggapi perilaku sesamanya. Para prajurit itu mungkin tidak menyadari bahwa pertumbuhan itu tengah terjadi. Ini tidak mengejutkan bagi kita. Strategi-strategi dalam komputer Axelrod bukanlah bentuk kesadaran. Perilaku merekalah yang mendefinisikan apakah mereka baik atau buruk, pemaaf atau tidak,
iri atau sebaliknya. Para pemrogram yang merancang mereka bisa saja berperilaku dengan sikap-sikap demikian, tapi hal itu tidak relevan. Strategi yang baik, pemaaf, dan tidak iri sangat bisa diprogram di komputer oleh orang yang keji, dan juga sebaliknya. Baiknya suatu strategi dikenali dari perilakunya, bukan dari motifnya, karena memang tidak ada, atau dari kepribadian pembuatnya, yang lenyap ke latar belakang tatkala program buatannya berjalan. Program komputer dapat bertindak dengan cara yang strategis tanpa sadar akan strateginya, atau akan apapun juga. Kita tentunya sangat akrab dengan gagasan tentang ahli strategi yang tidak sadar, atau setidaknya ahli strategi yang kesadarannya, jika ada, tidaklah relevan. Ahli strategi yang tak sadar ada banyak di dalam buku ini. Program Axelrod adalah model yang bagus bagi cara kita, sepanjang buku, berpikir tentang hewan dan tumbuhan, serta tentunya gen. Maka, wajar saja untuk mempertanyakan apakah kesimpulan optimistisnya tentang keberhasilan strategi yang baik, tidak iri, dan pemaaf, juga berlaku di dunia nyata. Jawabannya adalah tentu iya. Syarat-syaratnya hanyalah alam meski sesekali mempersiapkan permainan dilema tahanan, bayangan masa depan harus panjang, dan permainannya harus berupa non-zero sum. Syarat-syaratnya jelas terpenuhi di seluruh dunia makhluk hidup. Tidak ada yang akan pernah mengklaim bahwa bakteri merupakan ahli strategi yang sadar. Tapi bakteri parasit mungkin terlibat dalam permainan dilema tahanan tanpa henti dengan inangnya. Dan tidak ada alasan mengapa kita tidak mesti menggunakan istilah Axelrod, pemaaf, tidak iri, dan sebagainya, kepada strategi-strategi mereka. Axelrod dan Hamilton menunjukkan bahwa normalnya bakteri yang jinak dan menguntungkan dapat berubah menjadi keji, bahkan menyebabkan sepsis yang mematikan di dalam tubuh orang yang terluka. Seorang dokter bisa saja mengatakan bahwa ketahanan alami, tubuh menurun karena luka. Namun mungkin alasan yang sebenarnya berkaitan dengan permainan dilema tahanan. Apakah bakteri, mungkin, dapat memperoleh keuntungan tapi biasanya menahan diri? Dalam permainan antara manusia dan bakteri, bayangan masa depan, normalnya panjang karena manusia umumnya dapat diperkirakan akan bertahan hidup bertahun-tahun sejak lahir. Di sisi lain, tubuh manusia yang mengalami luka serius, bisa menyajikan bayangan masa depan yang jauh lebih singkat bagi bakteri-bakteri penumpangnya. Godaan untuk berkhianat mulai terlihat sebagai pilihan menarik ketimbang imbalan untuk kerja sama saling menguntungkan. Tentu saja, ini bukan untuk menyatakan bahwa bakteri memperhitungkan itu semua dengan pemikiran jahatnya. Seleksi atas generasi-generasi bakteri mungkin telah merancang aturan tak sadar yang lekat di dalam diri mereka, yang bekerja murni dengan cara-cara biokimiawi. Tumbuhan, menurut Axelrod dan Hamilton, bahkan bisa melakukan langkah pembalasan, sekali lagi tanpa kesadaran. Pohon ara dan tawon menjalin hubungan kooperatif yang intim. Ara yang Anda makan sesungguhnya bukan buah. Ada lubang kecil di ujungnya, dan jika Anda masuk lubang itu, Anda harus menjadi sekecil tawon untuk melakukannya. Mereka kecil sekali. Untungnya terlalu kecil untuk diperhatikan saat Anda memakan ara. Anda akan menemukan ratusan bunga kecil berbaris di sepanjang dinding. Ara adalah rumah kaca bagi bunga, ruang serbuk sari yang tertutup. Dan yang dapat melakukan penyerbukan itu hanyalah tawon ara. Maka pohon ara mendapat keuntungan dengan menampung tawon-tawon itu. Tapi apa yang didapat tawon? Mereka menaruh telur di beberapa bunga kecil, yang kemudian dimakan oleh larvanya. Mereka menyerbuki bunga-bunga lain di ara yang sama. Berkhianat, bagi tawon, berarti menaruh telur di terlalu banyak bunga dalam ara dan menyerbuki terlalu sedikit. Tapi bagaimana cara pohon ara membalas? Menurut Axelrod dan Hamilton, ternyata, dalam banyak kasus, jika satu tawon ara memasuki ara muda dan tidak menyerbuki cukup bunga demi menghasilkan biji, malah hanya meletakkan telur di hampir semua bunga, maka pohon ara akan menghentikan perkembangan ara itu pada tahap awal. Semua keturunan tawon akan musnah. Contoh aneh yang tampak sebagai pengaturan balas setimpal alami ditemukan oleh Eric Fisher pada ikan hermaprodit, yaitu bass laut, sea bass. Tidak seperti kita, ikan itu tidak memiliki jenis kelamin yang ditentukan oleh kromosom saat pembuahan. Setiap individu mampu menampilkan fungsi-fungsi jantan dan betina. Dalam satu episode pemijahan, mereka menyebarkan entah telur atau sperma. Mereka pasangan monogami yang bergantian memainkan peranan jantan dan betina. Nah, kita mungkin menduga bahwa individu ikan, jika bisa, akan lebih suka memainkan peran pejantan sepanjang waktu karena peran itu lebih murah. Jika dinyatakan dengan cara lain,
individu ikan yang berhasil membujuk pasangannya untuk memainkan peran betina sepanjang waktu akan mendapat manfaat dari investasi ekonomi si betina dalam telur, sedangkan dia memiliki sumber daya yang tersisa untuk dihabiskan demi hal-hal lain, misalnya kawin dengan ikan lainnya. Kenyataannya, yang Fisher amati adalah bahwa ikan-ikan itu menjalankan sistem pergantian cukup ketat. Inilah persisnya yang kita harapkan jika mereka memainkan balas setimpal. Dan bahwa mereka mesti melakukan itu adalah hal yang masuk akal karena memang tampaknya yang muncul adalah permainan dilema tahanan yang sejati, meskipun versinya agak rumit. Memainkan kartu bekerja sama berarti memainkan peran betina saat tiba giliran Anda untuk melakukannya. Berusaha memainkan peran pejantan saat tiba giliran Anda untuk bermain sebagai betina setara dengan memainkan kartu berkhianat. Pengkhianatan rentan terhadap pembalasan. Pasangan Anda dapat menolak untuk memainkan peran betina saat gilirannya datang kali berikutnya, atau dia dapat mengakhiri hubungan dengan Anda. Dalam pengamatan Fisher, pasangan dengan pembagian peran jenis kelamin yang tak merata memang cenderung putus hubungan. Ada pertanyaan yang terkadang diajukan ahli sosiologi dan psikologi mengenai mengapa donor darah, di negara-negara, seperti Inggris, di mana donor darah tidak dibayar, memberikan darahnya. Saya merasa sulit untuk percaya bahwa jawabannya terletak di timbal balik atau keegoisan yang tersamar dalam arti sesederhana apapun. Donor darah reguler toh tidak menerima perlakuan istimewa saat mereka datang karena memerlukan transfusi. Mereka bahkan tidak diberi lencana bintang emas kecil untuk dipakai. Mungkin saya naif, tapi saya mendapati diri tergoda untuk sungguh melihatnya sebagai kasus altruisme murni yang tanpa pamrih. Walau demikian, kelelawar pengisap darah yang berbagi darah bersama tampaknya sesuai dengan model Axelrod. Kita mempelajarinya dari karya G.S. Wilkinson. Kelelawar pengisap darah, atau kelelawar vampir, mengisap darah pada malam hari. Mereka tidak mudah mendapatkan makanan, tapi sekali mendapatkannya, kemungkinan mendapat banyak. Saat fajar tiba, beberapa individu mungkin tidak beruntung dan kembali dengan perut kosong, sementara individu yang berhasil menemukan korban mungkin telah mengisap darah berlebih. Pada malam berikutnya, keberuntungan para kelelawar bisa berubah. Jadi, ini sepertinya kasus yang menjanjikan untuk altruisme timbal balik. Wilkinson menemukan bahwa individu-individu yang beruntung, kapanpun waktunya, memang terkadang menyumbangkan darah lewat regurgitasi, memuntahkan, untuk rekan-rekan mereka yang kurang beruntung. Dari 110 regurgitasi yang disaksikan Wilkinson, 77 individu dengan mudah dapat dipahami sebagai kasus ibu yang memberi makan anak, dan banyak contoh berbagi darah lainnya yang melibatkan kerabat genetis. Namun, tetap saja ada beberapa contoh berbagi darah di antara kelelawar yang tidak berkerabat. Kasus-kasus di mana penjelasan, darah lebih kental daripada air, relasi yang terhubung karena darah lebih kuat, tidak akan sesuai dengan faktanya. Individu-individu yang terlibat di sini cenderung sesama kawan bertengger, rheumates, mereka memiliki kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain secara berulang, seperti yang dipersyaratkan untuk iterasi dilema tahanan. Tapi apakah persyaratan lain untuk dilema tahanan juga terpenuhi? Gambaran matriks hasil di gambar D adalah apa yang kita perkirakan jika syarat-syarat lain terpenuhi. Apakah perhitungan ekonomi kelelawar vampir benar-benar sesuai dengan tabel di atas? Wilkinson mengamati laju pengurangan berat badan kelelawar yang kelaparan. Dari situ, dia menghitung waktu yang dibutuhkan kelelawar yang kenyang hingga mati kelaparan, waktu yang dibutuhkan kelelawar berperut kosong hingga mati kelaparan, dan semua di antaranya. Ini memungkinkan dia menghitung jumlah darah yang diperlukan untuk mendapatkan jumlah jam perpanjangan hidup. Tak terlalu mengejutkan, dia menemukan bahwa nilai tukarnya berbeda, tergantung seberapa lapar si kelelawar. Sejumlah darah menambahkan lebih banyak jam dalam hidup kelelawar yang sangat kelaparan dibanding kelelawar yang tak terlalu lapar. Dengan kata lain, meskipun tindakan menyumbangkan darah akan meningkatkan peluang donor untuk menjadi sekarat, peningkatan ini lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan peluang penerimanya untuk bertahan hidup. Secara ekonomis, maka, tampaknya masuk akal bahwa perhitungan kelelawar vampir sesuai dengan aturan dilema tahanan. Darah yang diberikan donor tak terlalu berharga baginya ketimbang darah dalam jumlah yang sama bagi penerima. Pada malam yang kurang beruntung, kelelawar vampir sungguh akan menerima manfaat besar dari pemberian darah. Namun, pada malam baik, dia akan mendapat keuntungan sedikit bila berhasil lolos dengan berkhianat, menolak menyumbangkan darah. Lolos, tentu, hanya punya arti jika kelelawar-kelelawar itu mengadopsi suatu jenis strategi balas setimpal.
Jadi, apakah kondisi-kondisi lain untuk evolusi timbal balik balas setimpal terpenuhi? Secara khusus, dapatkah kelelawar-kelelawar itu mengenali satu sama lain sebagai individu? Wilkinson melakukan percobaan dengan mengurung sejumlah kelelawar, membuktikan bahwa mereka dapat mengenali satu sama lain. Gagasan dasarnya adalah mengambil satu kelelawar untuk semalam dan membiarkannya kelaparan sementara semua kelelawar lain diberi makanan. Kelelawar malang yang kelaparan itu kemudian kembali bertengger dan Wilkinson mengawasi untuk melihat siapa, jika ada, yang memberinya makanan. Percobaan diulang berkali-kali dan kelelawar-kelelawar itu bergiliran menjadi korban kelaparan. Kunci pentingnya, populasi kelelawar kurungan itu terdiri atas campuran dua kelompok yang terpisah, yang diambil dari gua-gua yang terpisah beberapa kilometer jauhnya. Jika kelelawar vampir mampu mengenali teman-temannya, maka kelelawar yang kelaparan karena percobaan itu mestinya yang hanya diberi makan oleh kelelawar yang berasal dari gua asalnya. Kurang lebih demikianlah yang terjadi. 13 kasus donasi diamati. Dalam 12 dari 13, kelelawar donor adalah teman lama si korban kelaparan, diambil dari gua yang sama. Hanya 1 dari 13 kasus itu, korban kelaparan diberi makan oleh teman baru, bukan dari gua yang sama. Tentu, hal itu bisa saja kebetulan tapi kita dapat menghitung peluangnya. Hasilnya 1/500. Cukup aman untuk menyimpulkan bahwa kelelawar vampir benar-benar cenderung memberi makan teman-teman lama dibanding individu asing dari gua yang berbeda. Kelelawar vampir merupakan bintang mitos yang terkenal. Bagi pemuja gotik ala era Ratu Victoria, vampir adalah kekuatan gelap yang meneror malam, menguras cairan vital, mengorbankan nyawa yang tak bersalah hanya untuk memuaskan dahaga. Kombinasikan itu dengan mitos era Victoria lainnya, alam bergigi dan bercakar merah, nature red in thought and claw, bukankah vampir merupakan inkarnasi ketakutan terdalam terhadap dunia gen egois? Adapun saya skeptis terhadap semua mitos. Jika kita ingin tahu di mana letak kebenaran dalam kasus-kasus tertentu, kita harus mengamati. Apa yang diberikan kumpulan pemikiran Darwinan kepada kita bukanlah harapan rinci tentang organisme tertentu. Yang diberikan adalah sesuatu yang lebih halus dan berharga. Pemahaman prinsip. Namun, jika kita harus memiliki mitos, fakta-fakta yang sesungguhnya tentang vampir dapat menceritakan kisah moral yang berbeda. Bagi kelelawar vampir sendiri, bukan hanya darah lebih kental daripada air. Mereka melampaui ikatan kekerabatan, membentuk ikatan abadi mereka sendiri berdasarkan kesetiaan terhadap persaudaraan darah. Kelelawar vampir dapat membentuk garis depan mitos baru yang lebih nyaman, mitos kerjasama berbagi yang mutualistik. Vampir dapat melambangkan gagasan dermawan bahwa, bahkan dengan gen egois yang memegang kendali, orang baik bisa sampai duluan.